Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 151. Kedatangannya di Sangkal Putung memang agak menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hati. Baik pada Kiai Gringsing dan Sumangkar, maupun pada Ki Demang Sangkal Putung. Mereka akan berada di Jati Anom sampai upacara pengantin selesai seluruhnya. Namun tiba-tiba mereka telah muncul, justru sebelum Untara berangkat ke Pengging. Tetapi ketika Agung Sedayu dan Suandaru melihat kesan di wajah-wajah itu, maka mereka pun segera menyampaikan kepentingan mereka kepada orang-orang tua itu. Agung Sedayu pun segera bercerita kepada gurunya dan Ki Sumangkar, sedang Suandaru segera menemui ayahnya. Jadi kami diminta segera datang ke Jati Anom, bertanya Kiai Gringsing. Ya, jawab Agung Sedayu. Kapan kita akan berangkat? Hari ini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya namun kemudian sambil tersenyum ia berkata. Tetapi jangan hari ini. Besok pagi-pagi benar kita berangkat. Udaranya tentu segar dan perjalanan kita akan menyenangkan. Agung Sedayu merenung sejenak. Tetapi ia ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tentu Angger Untara akan memakluminya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata. Aku akan berbicara dengan Suandaru lebih dahulu. Ternyata Suandaru yang berada di dalam rumahnya bersama ayah dan ibunya pun menggeliat sambil berkata. Memang sebaiknya besok saja, Kakang. Aku malas untuk kembali sekarang. Tetapi mereka menunggu kita, sahut Agung Sedayu. Sebelum Suandaru menyahut, terdengar dari balik pintu ruang dalam suara seorang perempuan. Biar sajalah kalau Kakang Sedayu akan kembali sendiri. Kau, Kiai Gringsing, dan guru pasti akan pergi paling cepat besok pagi. Agung Sedayu memandang ke arah daun pintu yang separuh terbuka, tetapi ia tidak melihat orang yang menyahut kata-katanya meskipun ia tahu bahwa suara itu adalah suara Sekar Mirah. Karena itu, Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat membantah lagi. Suandaru yang sudah hampir menjawab sebelum Sekar Mirah, tersenyum sambil mencibirkan bibirnya. Bahkan kemudian ia berbisik. Nah, apakah Kakang Agung Sedayu masih akan membantah lagi? Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Sekilas ia melihat wajah Ki Demang dan Nyai Demang tersenyum pula. Baiklah. Agung Sedayu pun kemudian berdesis lambat, seolah-olah hanya ingin didengarnya sendiri. Kita akan kembali besok saja ke Jati Anom. Demikianlah, di sore hari, Agung Sedayu sempat juga bercakap-cakap dengan Sekar Mirah. Meskipun Agung Sedayu masih saja dibatasi oleh perasaannya yang kurang terbuka. Ragu-ragu dan kebimbangan masih selalu membayanginya. Bukan tentang Sekar Mirah sendiri, tetapi tentang sikap yang dianggapnya baik terhadap Sekar Mirah. Jadi, banyak sekali perwira-perwira yang akan datang, bertanya Sekar Mirah. Ya, beberapa orang perwira tinggi kawan-kawan Kakang Untara akan datang. Juga istri-istri mereka? Tentu. Mereka yang sudah beristri akan datang bersama istri-istri mereka. Dan anak-anak gadis mereka? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia menjawab. Aku tidak tahu. Dan aku pun tidak tahu apakah ada perwira kawan-kawan Kakang Untara yang sudah mempunyai anak gadis. Tentu ada. Dan jika demikian, sebaiknya aku tidak usah datang. Kenapa? Ayah dan ibu juga tidak usah datang. Kenapa? Kenapa, Hi? Agung Sedayu menjadi bingung. Aku tentu tidak akan mendapat tempat. Ayah dan ibu pun pasti hanya akan tersisih. Jika tamu-tamunya adalah para perwira, maka ayah, sekedar seorang Demang, pasti hanya akan mendapat tempat di sudut yang paling gelap. Ah, ada-ada saja kau, Mirah. Sekar Mirah tidak segera menyahut. Tetapi sambil bersungut-sungut ia menatap ke kejauhan. Memang terbayang di rongga matanya, ayah dan ibunya duduk di sudut yang tersendiri. Ayahnya yang berada di pendapa sama sekali tidak dihiraukan oleh para perwira yang hadir karena ayahnya hanyalah seorang Demang, sedang ibunya yang duduk di peringgitan pun sama sekali tidak mendapat perhatian di antara istri-istri perwira tinggi dari Pajang. Sedang dirinya sendiri pun sama sekali tidak mendapat tempat, karena Agung Sedayu sibuk melayani para tamu dan persiapan jamuan di belakang. Sedang gadis-gadis dari kota tidak akan menghiraukannya. Agung Sedayu yang melihat Sekar Mirah bersungut-sungut menarik nafas sambil berkata.
Kau jangan membayangkan jamuan yang diselenggarakan kelak sebagai jamuan yang besar sekali, dan yang akan dihadiri oleh para tamu tertinggi dari Pajang. Sama sekali tidak, Sekar Mirah. Memang ada beberapa orang perwira tinggi yang akan hadir. Tetapi sebagian besar tamu Kakang Untara adalah sanak kadang sendiri. Tetangga-tetangga di Jati Anom dan para bebahu. Justru para perwira dan istri-istrinya lah yang akan disediakan tempat tersendiri. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Lalu, benar? Tentu. Dan aku? Ada saudara-saudaraku yang akan mengawanimu. Sanak kadang yang masih dekat dalam hubungan keluarga. Mereka akan senang sekali melihat kau, karena sebagian dari mereka telah mendengar namamu. Dari mana mereka mendengar namaku? Bukankah Paman Widura pernah mengenalmu? Dan bukankah Kakang Untara juga pernah berada di Sangkal Putung? Seperti Kakang Untara, maka Paman Widura lah yang akan menjadi pengganti ibu bapakku. Bukan Kakang Untara? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Lalu, ya, mungkin Kakang Untara dan Paman Widura sekaligus. Kakang Untara sudah mempunyai sisihan. Ia akan dapat bertindak sebagai ibu dan ayahmu. Dan itu adalah kewajibannya. Kecuali jika Paman Widura menghendaki. Kita serahkan saja kepada keduanya. Tetapi tentu kita akan lebih berbangga, bahwa yang akan menerima kita di dalam lingkungan keluarga adalah Kakang Untara. Kenapa? Bukankah Kakang Untara seorang senapati besar, lebih besar dari Paman Widura? Bukankah dengan demikian, akan memberikan kebanggaan yang lebih besar pula kepada kita? Terasa sesuatu berdesir di dada Agung Sedayu. Pengenalannya tentang Sekar Mirah menjadi semakin bertambah. Sekar Mirah bukan saja seorang gadis yang tinggi hati, tetapi di antara orang-orang yang dianggapnya lebih besar, ia merasa rendah diri. Dan Agung Sedayu tidak ingkar, bahwa sifat-sifat yang demikian memang ada juga padanya. Namun dalam pada itu, tercetus juga suatu imbangan yang meledak di hatinya. Untuk mengatasi rasa rendah diri itu, Sekar Mirah ingin tampak menjadi seorang yang besar. Yang agung, di samping pada dasarnya ia seorang yang mempunyai keinginan dan cita-cita yang melonjak-lonjak. Tetapi Agung Sedayu tidak mengatakannya. Bahkan ia berusaha menyembunyikan kesan itu jauh-jauh. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku akan minta kepada Kakang Untara, agar aku pun mendapat kesempatan mencicipi kebesarannya." Ketika kemudian malam menjadi gelap, maka Agung Sedayu dan Swandaru berada di Gandok bersama gurunya dan Ki Sumangkar. Ketika Sekar Mirah datang pula ke Gandok itu, Swandaru segera mengusirnya. "Hi, masuk ke dalam. Jangan berada di sini." "Kenapa?" bertanya Sekar Mirah. "Aku akan bertemu dengan guruku." "Macammu. Kau pasti mencari Kakang Agung Sedayu." Sekar Mirah menjadi merah sejenak. Diambilnya ajuk-ajuk lampu di atas bancik dan dilemparkannya kepada Swandaru. Tetapi Swandaru sempat menghindar. Jangan Mirah. Kau merusak barang-barang saja." Kini Sekar Mirah memegang kendi berisi air. Katanya, "Ayo, sekali lagi kau ulangi." Swandaru kini berdiri di belakang Agung Sedayu. Katanya, "Jawablah, Kakang." Ternyata Sekar Mirah tidak mencari kau. Sekar Mirah meletakkan kendi itu sambil bergeramang. Tetapi ia pun segera meninggalkan Gandok dan masuk ke dalam. Sepeninggal Sekar Mirah, Swandaru tidak dapat menahan tertawanya. "Jangan kau ganggu Sekar Mirah itu lagi," berkata gurunya. "Ia sedang dipengaruhi oleh angan-angannya. Angan-angan tentang dirinya sendiri, justru karena Untara akan segera kawin." "Kenapa? Apa hubungannya dengan perkawinan Kakang Untara?" Ki Sumangkar tersenyum sambil menjawab. Gadis itu sudah berangan-angan tentang dirinya. Setelah Untara, maka akan segera datang saatnya, Agung Sedayu kawin. Oh, Swandaru mengangguk-angguk. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, Agung Sedayu mendahului. Tetapi apakah Sekar Mirah akan kawin mendahului kakaknya? Apa salahnya? Swandaru mengerutkan keningnya. Tidak ada salahnya. Tetapi alangkah baiknya, jika kakaknya akan kawin lebih dahulu. Dan itu berarti kita akan segera pergi ke Menoreh. Kita akan menempuh perjalanan yang jauh dan melintasi garis tegang antara Pajang dan Mataram, meskipun garis itu tidak dapat ditentukan di mana. Swandaru mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab lagi.
Bahkan tangannya segera menutup mulutnya yang sedang menguap. Aku akan tidur. Biarlah semuanya itu terjadi di dalam mimpi. Agaknya menyenangkan juga. Agung Sedayu memandanginya sejenak. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Agung Sedayu dan Swandaru bersama gurunya dan Ki Sumangkar pun segera bersiap memenuhi undangan Untara. Langsung atau tidak langsung, rasa-rasanya ada juga kewajiban mereka untuk ikut berbicara tentang Pajang dan Mataram. Dan Untara yang akan meninggalkan Jati Anom kini memerlukannya. Jika Kakang Agung Sedayu tidak menjemputku, kelak menjelang upacara sepasaran di rumah Paman Widura, aku segan untuk datang. Sekar Mirah bersungut-sungut. Apabila mungkin, aku akan menjemputmu dan menjemput Ki dan Nyi Demang di Sangkal Putung, berkata Agung Sedayu ketika ia sudah siap untuk berangkat. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah melintasi bulak persawahan di luar padukuhan Sangkal Putung. Mereka memilih jalan di sisi sebelah timur, menyusuri hutan-hutan yang rindang di ujung bulak. Semakin jauh hutan itu masih juga agak lebat dan kadang-kadang seekor harimau yang lapar sampai juga di jalan di pinggir hutan itu. Tetapi keempat orang itu sama sekali tidak mencemaskan diri mereka, meskipun mereka bertemu 4 ekor harimau sekaligus. Yang menarik perhatian ketika mereka menyusuri pinggir hutan itu adalah suara burung-burung liar di saat-saat matahari memanjat naik. Riang bersahut-sahutan, seakan-akan mereka benar-benar telah menikmati kedamaian yang mantap. Kiai Gringsing yang berkuda di paling depan tiba-tiba saja terhenti, sehingga mereka yang berada di belakangnya pun terhenti pula. Bahkan orang tua itu kemudian meloncat turun sambil mengamat-amati keadaan di sekitarnya, dan menyusup masuk beberapa langkah ke dalam hutan rindang itu. Ki Sumangkar, Agung Sedayu, dan Swandaru pun kemudian berloncatan turun pula. Hampir berbareng perhatian mereka pun segera tertarik pula oleh seonggok abu yang diperhatikan oleh Kiai Gringsing. Perapian, desis Kiai Gringsing. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, ia menyahut. Agaknya ada beberapa orang yang membuat perapian di sini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Dilihatnya ranting-ranting perdu di sekitarnya berpatahan dan rumput-rumput pun roboh terinjak kaki orang, dan bahkan agaknya ada di antara mereka yang berbaring. Beberapa lembar daun pembungkus makanan bertebaran pula di sekitar tempat itu. Ada beberapa orang yang semalam bermalam di sini, berkata Kiai Gringsing. Dan itu sangat menarik perhatian. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian ia bergumam. Orang-orang asing bagi darah ini. Agaknya mereka membawa bekal makanan. Agung Sedayu dan Swandaru pun mengangguk-angguk pula. Meskipun mereka tidak memberikan tanggapannya, namun mereka mulai berpikir dan menghubungkan hal itu dengan kemungkinan yang dikatakan oleh Ki Lurah Beranjangan. Memang ada sesuatu yang harus kita perhatikan, berkata Kiai Gringsing kemudian. Baiklah, hal ini dapat kita jadikan bahan persoalan dengan Angger Untara dan Ki Lurah Beranjangan itu. Agung Sedayu yang masih saja mengangguk-angguk kemudian bertanya. Jadi, di manakah kira-kira mereka sekarang? Kiai Gringsing dan Sumangkar berbareng menggeleng. Yang menjawab kemudian adalah Kiai Gringsing. Kita tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka berkeliaran di sekitar Jati Anom untuk mendapat bahan yang lebih lengkap tentang daerah itu, dan kemungkinan yang akan dilakukan di dalam upacara penganten itu. Dan di malam hari mereka akan berkumpul lagi di sini, sahut Agung Sedayu. Kiai Gringsing tidak menyahut. Tetapi seperti yang diduganya, Agung Sedayu kemudian berkata. Kita dapat mengintainya di sini, di malam hari. Ya. Swandaru menyambung. Kita dapat mengetahui siapakah mereka itu. Jika perlu, kita akan menghancurkan mereka sebelum mereka berbuat apa-apa. Kau selalu tergesa-gesa, potong Agung Sedayu. Kita harus yakin dahulu tentang mereka. Tentu, kita harus yakin dahulu. Karena itu, baiklah nanti malam kita lihat. Siapakah yang ada di sekitar hutan ini? Mungkin mereka tidak kembali ke tempat ini, tetapi mereka akan berada di tempat lain, berkata Kiai Gringsing. Dan Sumangkar menyahut. Tetapi tidak akan jauh dari tempat ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya. Baiklah, marilah kita meneruskan perjalanan yang pendek ini. Mungkin kita dapat menemukan jawab di Jati Anom. Siapa tahu, mereka justru para prajurit yang sedang nganglang untuk mengawasi keadaan.
Setelah sekali lagi mereka meneliti tempat itu, dan tidak menemukan tanda-tanda baru, mereka pun segera meneruskan perjalanan mereka ke Jati Anom, dengan membawa sebuah laporan tentang perapian di hutan kecil agak menjorok masuk dari jalan setapak di pinggir hutan itu. Demikianlah, maka perjalanan ke Jati Anom itu tidak memakan waktu terlalu lama. Ketika matahari naik di atas ujung pepohonan, mereka pun telah sampai ke daerah Kademangan itu. Meskipun Jati Anom yang sudah mulai miring karena letaknya di lereng Merapi itu tidak sesubur Sangkal Putung, namun sawahnya pun tampak hijau sejauh mata memandang. Pematang-pematang yang bagaikan tangga raksasa memanjat semakin lama menjadi semakin tinggi di lereng Gunung Merapi. Namun demikian masih juga tampak dataran-dataran yang rata seluas jangkauan mata. Derap beberapa ekor kuda di tengah-tengah bulak itu memang menarik perhatian para petani yang bekerja di sawah. Namun mereka pun mengetahui bahwa seorang senapati dari Pajang yang kebetulan berasal dan kini berada di Jati Anom akan melangsungkan perkawinannya, sehingga dengan demikian Jati Anom telah menjadi semakin ramai. Bukan saja orang-orang yang berkepentingan dengan hari perkawinan Untara, tetapi juga prajurit-prajurit memperpendek gelombang pengamatan mereka. Setiap kali dua orang prajurit berkuda melintasi bulak-bulak panjang yang memisahkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Bahkan mereka mengawasi juga pinggiran hutan di atas padukuhan Jati Anom dan di daerah sebelah timur. Kedatangan Kiai Gringsing dan Sumangkar di rumah Widura telah disambut dengan akrab. Sebagai orang yang meskipun bukan berasal dan berada di dalam lingkungan pemerintahan dan pimpinan keprajuritan, namun keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan Untara tahu benar, bahwa sebenarnya Sumangkar bukan sekedar seorang yang tidak berarti di Kepatihan Jipang pada masa pemerintahan Adipati Penangsang yang diembani oleh Patih Mantahun. Setelah duduk sejenak sambil berbicara tentang keselamatan masing-masing serta meneguk air panas, barulah Untara mengatakan maksudnya mempersilahkan keduanya hadir di Jati Anom lebih cepat dari rencana mereka. Justru selagi aku tidak berada di tempat, Paman Widura memerlukan kawan yang dapat dibawa berbincang, berkata Untara kemudian. Bahkan aku mengharap Kiai berdua hadir kemarin di Jati Anom. Aku sudah gelisah, apakah Kiai berdua agak berkeberatan meninggalkan Sangkal Putung? Kiai Gringsing tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia berkata. Bukan berkeberatan. Tetapi kami ingin berkuda di pagi hari yang segar seperti ini. Untara tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian mulai mengatakan maksudnya. Di Gandok itulah Ki Lurah Beranjangan beserta pengiringnya beristirahat. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk pula. Agung Sedayu sudah mengatakan serba sedikit. Dan sekarang aku menjadi semakin jelas. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Tetapi kita memang terus berhati-hati. Dan bukankah anak Mas Untara sudah memperhitungkan semua kemungkinan dan mempersiapkan para prajurit? Ya. Untara mengangguk-angguk pula. Tetapi prajurit Pajang telah bersikap. Bahkan sebagian dari mereka terlampau keras menentang Mataram. Barangkali Agung Sedayu pernah bercerita apa yang dialaminya karena kecurigaan prajurit Pajang yang berlebih-lebihan. Karena itu, di dalam persoalan yang terlalu lembut dan licin, mereka kurang dapat menanggapinya. Juga Ki Lurah Beranjangan yang datang dan Mataram itu sudah bersikap, meskipun ia masih berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Karena itu, aku memerlukan pihak yang dapat menguasai keadaan ini sebaik-baiknya di samping kedua belah pihak akan berjalan sesuai dengan garis tugas masing-masing. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Untara telah menemukan pengalaman baru di dalam sikapnya, sehingga ia bukan lagi Untara yang terlampau tajam. Meskipun demikian, masih tampak pada sikap dan kata-katanya, Untara adalah seorang senapati perang, yang pada saat-saat tertentu pasti akan tampil dalam sikap dan tindakan-tindakan seorang senapati. Apakah Kiai bersedia membantu kami dan Paman Widura di dalam hal ini, desak Untara. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku tidak berkeberatan. Aku akan membantu anak Mas. Kiai Gringsing berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Sumangkar yang juga sedang mengangguk-angguk, lalu katanya. Dan kami sudah mulai melihat sesuatu, yang barangkali penting anak Mas ketahui. Untara menjadi tegang sejenak, lalu. Maksud Kiai, sesuatu yang menyangkut persoalan yang kita bicarakan ini. Kiai Gringsing pun mengangguk. Lalu dikatakannya apa yang dilihatnya di dalam perjalanannya ke Jati Anom.
Apakah mungkin para prajurit yang sedang nganglang berhenti dan membuat perapian? Kiai Gringsing mencoba bertanya. Tidak, tentu tidak mungkin. Untara merenung sejenak. Itulah yang penting. Memang persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak pernah kita duga sebelumnya. Aku akan memerintahkan para prajurit untuk menelitinya. Jangan tergesa-gesa, anak mas. Seperti yang kau katakan, bahwa prajurit-prajurit itu sebagian telah bersikap keras menghadapi ketegangan antara Pajang dan Mataram. Ketegangan yang justru tumbuhnya dari atas. Jadi, biarlah kami melihatnya. Nanti malam kami akan mencoba meyakinkan, apakah sebenarnya yang telah kami lihat itu. Untara mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah. Jika Kiai memerlukan, kami dapat menyediakan beberapa orang prajurit. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, jangan menimbulkan kesan yang tegang, agar upacara perkawinan anak mas dapat berjalan dengan tenang. Kami hanya memerlukan izin anak mas. Dan kami akan mencoba berbuat dengan hati-hati, karena kami sadari di mana kami sedang berdiri. Untara menarik nafas dalam-dalam. Adalah di luar kebiasaannya untuk begitu saja mempercayakan tugas yang berat kepada orang lain, bukan kepada lingkungannya. Ia mempunyai sekelompok petugas sandi yang dapat melakukan tugas-tugas serupa itu. Namun demikian, benar juga kata Kiai Gringsing. Jika ia memerintahkan pasukan sandinya dan menemukan sesuatu yang dianggapnya penting, maka akan timbul ketegangan dalam lingkungan prajurit Pajang. Ketegangan itu tentu akan berpengaruh pada hari perkawinannya yang segera akan berlangsung. Sejenak Untara merenungi kata-kata Kiai Gringsing. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, aneh sekali. Tiba-tiba saja aku setuju dengan pendapat Kiai. Namun hal itu justru karena aku sudah mengenal Kiai berdua bersama murid-murid Kiai. Terima kasih atas kepercayaan ini. Nanti malam kami akan mencoba mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang yang membuat perapian di hutan itu. Silahkan Kiai. Tetapi kami berharap bahwa tidak akan timbul salah paham dengan petugas-petugas sandi dari Pajang. Jika kalian terpaksa berselisih pendapat, maka kalian harus berkata berterus terang bahwa kalian mendapat tugas khusus dari aku, dari Senapati di daerah selatan ini, supaya persoalan kalian dikembalikan kepadaku. Aku berharap agar kalian tidak bertindak langsung terhadap petugas sandi itu, karena aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari petugas-petugas sandi Pajang yang dapat berbuat seperti Kiai. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Memang tugas di medan yang sedang dibayangi oleh ketegangan ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi, karena kadang-kadang petugas-petugas khusus semacam yang akan mereka jalani itu dapat mengakibatkan, justru mereka harus berhadapan dengan berbagai pihak. Namun Kiai Gringsing memahami pesan itu, sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, baiklah, anak mas. Kami akan melakukan semua pesan anak mas. Dan karena itulah, maka sore nanti kami minta diri untuk kembali ke Sangkal Putung, agar kepergian kami tidak menimbulkan kecurigaan. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, silahkan. Kiai dapat menempuh jalan yang manapun yang baik bagi Kiai. Namun sebelumnya, Kiai dapat bertemu dengan Ki Lurah Beranjangan, sekedar memperkenalkan diri. Kiai Gringsing memandang Sumangkar sejenak, namun kemudian ia mengangguk pula sambil berkata, baiklah. Aku akan memperkenalkan diri dengan salah seorang petugas dari Mataram. Aku kira Mataram memang perlu menyusun jaringan pengamanan bagi diri mereka sendiri. Ya, tetapi Mataram masih berada di dalam lingkungan Pajang, sehingga tanggung jawab keamanannya seluruhnya masih menjadi tanggung jawabku. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menyahut. Iya, iya. Memang segala sesuatunya, Mataram harus mempertanggungjawabkannya kepada Pajang, dalam hal ini kepada Senapati yang mendapat tanggung jawab di daerah selatan, yang langsung berhadapan dengan Mataram. Bukan yang berhadapan dengan Mataram, sahut Untara. Tetapi yang kekuasaannya meliputi Mataram. Oh, sekali lagi Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ya, yang kekuasaannya meliputi daerah selatan sampai ke alas Mentaok. Tampak wajah Untara menegang sedikit. Namun ia pun kemudian berusaha untuk menghilangkan segala kesan itu. Sambil tersenyum Untara berkata, Kiai benar.
Kekuasaanku sampai ke alas Mentaok dengan segala isi dan perkembangan yang terjadi atasnya, karena bentuk penyerahan Sultan Pajang kepada Ki Gede Pemanahan masih belum jelas. Kiai Gringsing tidak menyahut lagi, selain mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas ia memandang Sumangkar, dan Sumangkar pun ternyata baru mengangguk-angguk. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada menangkap siratan sikap Untara yang sebenarnya sebagai seorang prajurit Pajang. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang tua itu pun diperkenalkan dengan Ki Lurah Beranjangan. Namun ternyata pertemuan Ki Lurah Beranjangan dengan Ki Sumangkar telah menumbuhkan keheranan sejenak. Tetapi sejenak kemudian Ki Lurah Beranjangan tersenyum sambil tertawa. Ki Sumangkar, aku sudah mendengar pengampunan khusus dari Sultan Pajang atasmu. Sumangkar hanya tersenyum saja, sementara Kiai Gringsing bertanya. Jadi kalian sudah saling mengenal? Sumangkar mengangguk. Katanya. Aku mengenalnya sebagai Ki Lurah Mudal. Nama itu terlalu jelek. Ki Widura lebih senang menyebut aku Ki Lurah Beranjangan. Demikianlah, mereka sempat berbicara sejenak dengan akrabnya, seolah-olah mereka bertemu dengan kawan sendiri dari lingkungan yang sama. Ketika kemudian matahari menjadi semakin rendah, maka Kiai Gringsing dan Sumangkar pun segera minta diri. Mereka berpura-pura akan kembali ke Sangkal Putung bersama Agung Sedayu dan Swandaru. Hanya Untara dan Widura sajalah yang mengetahui bahwa mereka berniat untuk mengintai orang-orang yang tidak dikenal yang telah membuat perapian di hutan yang terbentang di pinggir jalan, antara Sangkal Putung dan Jati Anom. Bagaimana dengan kuda-kuda ini? Bertanya Swandaru ketika mereka mendekati hutan rindang itu. Apakah kuda-kuda ini tidak justru mengganggu? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, lalu. Kita ikat kuda-kuda itu agak jauh dari hutan. Mereka berempat pun kemudian menuju ke sebuah pategalan di ujung hutan. Mereka mengikat kuda-kuda mereka di tengah pategalan dan tersembunyi, sehingga tidak mudah diketahui oleh orang-orang yang lewat di pinggir pategalan itu. Bagaimana kalau pemiliknya menengok pategalan ini di malam nanti? Bertanya Swandaru. Jarang sekali seseorang pergi ke pategalan yang kebetulan sedang mulai ditanami. Jika pohon ini menjelang mengambil buahnya, barulah setiap kali mereka menengok di malam hari. Kita menunggu gelap di sini, bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. Ya, kita menunggu gelap di sini. Tempat ini terlindung oleh pepohonan yang cukup rimbun, sahut gurunya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil berjalan hilir mudik, dicobanya untuk membayangkan apa yang akan mereka lakukan apabila hari menjadi gelap. Tiba-tiba saja ia berhenti dan bertanya kepada gurunya. Apakah mungkin orang yang membuat perapian itu orang-orang yang tidak dikenal di daerah ini, Guru? Gurunya menganggukkan kepalanya. Iya, jawabnya. Agaknya mereka orang asing di sini. Jika mereka orang asing, apakah perapian itu tidak mengundang para peronda untuk mendekatinya? Bukankah mereka berada di tempat yang terlindung agak menjorok masuk? Dan menurut perhitungan mereka, para peronda dari Jati Anom tidak akan sampai ke tempat mereka membuat perapian itu. Agaknya memang demikianlah, sambung Sumangkar. Ternyata tidak seorang peronda pun yang pernah melaporkan tentang perapian kepada Untara. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Dan sebentar lagi kita akan melihat, siapakah sebenarnya mereka itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah dan hilang di balik cakrawala, maka mereka pun segera mulai bersiap-siap. Mereka harus mendahului orang-orang yang ingin mereka ketahui keadaannya itu. Karena itu, ketika malam mulai turun, mereka berempat pun segera meninggalkan kuda-kuda mereka. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju ke hutan yang tidak begitu lebat, yang membentang di sebelah jalan ke Sangkal Putung. Bagaimana jika ada harimau yang sampai ke pategalan itu, Guru? Bertanya Swandaru. Kemungkinan itu kecil sekali. Terlalu jauh bagi seekor harimau. Kecuali apabila harimau itu benar-benar kelaparan. Tetapi mudah-mudahan tidak ada seekor harimau yang pergi ke pategalan, karena biasanya mereka tidak akan menjumpai apapun di sana. Agaknya harimau-harimau yang kelaparan lebih senang pergi ke padesan untuk mencuri ternak. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera masuk ke dalam daerah hutan yang sudah menjadi gelap. Mereka menempatkan diri mereka di tempat yang cukup terlindung, tetapi mereka dapat melihat lapangan rumput yang diselingi oleh pohon-pohon perdu di luar hutan sampai ke pinggir jalan. Dari kegelapan mereka akan dapat melihat bayangan yang bergerak-gerak di tempat yang terbuka, apabila orang-orang itu benar-benar datang lagi ke sekitar tempat itu.
Untuk memperluas jarak jangkau pengamatan mereka, maka mereka berempat tidak berada di tempat yang sama. Kiai Gringsing dan Swandaru memanjat sebatang pohon yang tidak jauh dari bekas perapian yang mereka ketemukan agak menjorok ke dalam, sedang Ki Sumangkar dan Agung Sedayu berada di dalam semak-semak, justru di bibir hutan itu. Apakah mereka akan kembali, Guru? Bertanya Swandaru. Kita tidak tahu, jawab gurunya. Tetapi aku mengharap mereka akan kembali. Mereka akan membuat perapian lagi, dan berbicara tentang tugas-tugas mereka. Swandaru menganggukkan kepalanya. Tetapi memang mungkin pula mereka menemukan tempat lain yang lebih baik. Dan apabila demikian, kita akan sia-sia semalam suntuk di tempat ini, sambung gurunya. Swandaru mengerutkan keningnya tetapi ia hanya berdesah di dalam dirinya. Jika demikian, kamilah yang lebih bodoh dari orang-orang itu. Namun keduanya tidak terbicara lagi. Swandaru duduk di atas dahan yang besar, bersandar batangnya yang condong, sedang gurunya duduk sambil berjuntai, seperti sedang duduk di sebuah ayunan yang tergantung tinggi-tinggi. Agung Sedayu dan Sumangkar pun tidak banyak berbicara. Mereka lebih memusatkan perhatian mereka kepada keadaan di sekitarnya, sehingga mereka tidak ubahnya seperti patung-patung yang membeku. Mereka mulai menjadi gelisah, ketika malam menjadi semakin malam, namun tidak seorang pun yang tampak lewat di dekat mereka, apalagi berhenti dan membuat perapian. Tetapi meskipun demikian, mereka masih tetap menahan hati, karena mereka masih berpengharapan bahwa mereka tidak akan gagal. Selagi mereka termangu-mangu menunggu orang-orang yang belum mereka ketahui dengan pasti itu, tiba-tiba Kiai Gringsing yang duduk berjuntai di atas sebatang dahan itu mengerutkan keningnya. Kemudian digamitnya Swandaru yang duduk terkantuk-kantuk. "Pest, jangan tidur," desisnya. Swandaru menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak tidur." "Lihatlah," bisik gurunya kemudian. Swandaru mengangkat wajahnya mencari sesuatu di dalam rimbunnya dedaunan. "Bukan di sana, tetapi lihat itu." "Api," desis Swandaru dengan serta-merta sambil membelalakkan matanya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Di sela-sela batang pepohonan mereka melihat samar-samar nyala api di dalam kegelapan. Meskipun tidak tepat di tempat yang kemarin, tetapi perapian itu tidak berada terlalu jauh. "Marilah kita melihat," bisik Swandaru. "Jangan tergesa-gesa. Kita belum tahu siapakah mereka itu. Jika mereka memiliki kemampuan indera yang melampaui manusia biasa, maka kita harus sangat berhati-hati. Tetapi mudah-mudahan mereka orang-orang biasa seperti kita." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun di dalam hatinya ia berkata, "Guru juga orang yang melampaui kewajaran manusia yang lain." Sejenak Kiai Gringsing masih tetap berada di tempatnya. Perapian yang mereka lihat sedikit bertambah besar, namun kemudian susut kembali. Agaknya orang-orang yang mengerumuninya berusaha agar perapian itu tidak menjadi begitu besar. "Apakah Kakang Agung Sedayu juga melihatnya?" bertanya Swandaru. Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya, "Mungkin tidak. Tempatnya tidak memungkinkan." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. "Lalu, apakah kita akan memberitahukan kepadanya dan Paman Sumangkar?" "Ya. Aku akan memberitahukan. Tunggulah kau di sini. Jika ada sesuatu yang penting, kau dapat memberitahukan kepadaku dengan isyarat." "Apakah isyarat itu?" Agung Sedayu tiba-tiba. "Kau dapat menirukan suara burung kedasi seperti orang-orang di alas tambak baya?" "Ya." "Nah, itulah isyaratnya jika perlu sekali. Tetapi aku tidak akan lama, karena mereka berada tidak jauh dari tempat ini, asal saja mereka tidak berpindah tempat." Kiai Gringsing kemudian turun dengan hati-hati. Ketika ia sudah berdiri di tanah, ia tidak segera bergeser. Dengan ketajaman panca inderanya ia meyakinkan lebih dahulu bahwa tidak ada orang yang berada di sekitar tempat itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka Kiai Gringsing itu mulai bergeser mendekati tempat Sumangkar dan Agung Sedayu bersembunyi. Ternyata mereka berdua tidak beranjak dari tempatnya. Namun karena Sumangkar tidak tahu bahwa Kiai Gringsing akan datang kepadanya, maka desir dedaunan yang tersentuh oleh tubuh Kiai Gringsing membuatnya bersiap-siap. Bahkan digamitnya Agung Sedayu yang duduk di sampingnya. Agung Sedayu pun kemudian mempersiapkan dirinya pula.
Suara desir itu lambat laun didengarnya pula. Namun mereka berdua itu menarik nafas ketika mereka mendengar suara Kiai Gringsing lirih. Adi Sumangkar. Kiai Gringsing. Sumangkar menyahut. Oleh pepohonan yang cukup rimbun, sahut gurunya. Ya. Aku. Sumangkar pun kemudian bergeser ketika Kiai Gringsing menjadi semakin dekat di luar gerumbul tempatnya bersembunyi. Sambil menjenguk keluar ia berkata. Apakah Kiai melihat sesuatu? Ya. Aku sudah melihat sesuatu. Oh, adakah mereka lewat di dekat tempat Kiai bersembunyi di hutan itu? Kiai Gringsing menggeleng. Tidak. Aku tidak melihat mereka lewat. Mungkin mereka mengambil jalan lain. Tetapi aku sudah melihat perapian itu. Jika demikian, mereka sudah ada di tempatnya. Perapian itu bergeser sedikit. Jadi, maksud Kiai? Marilah, kita melihat apa yang mereka lakukan. Sumangkar pun kemudian menggamit Agung Sedayu dan memberinya isyarat untuk mengikutinya. Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Kau mengawani Swandaru di atas dahan pohon itu. Aku dan pamanmu Sumangkar akan melihat, siapakah yang telah membuat perapian itu? Kenapa kami tidak ikut melihatnya pula, Guru? Bertanya Agung Sedayu yang menjadi kecewa karenanya. Ia sudah sampai ke tempat itu dan duduk di dalam semak-semak. Tetapi tiba-tiba ia tidak diperbolehkan ikut mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di sekitar perapian itu. Kiai Gringsing dapat membaca perasaan kecewa itu. Karena itu maka katanya. Baiklah. Tetapi hati-hatilah. Kau dan Swandaru berada di belakang. Jangan mendekat sebelum aku memberikan isyarat. Kita masih belum tahu ketajaman indera orang-orang di sekitar perapian itu. Demikianlah, setelah mereka singgah sejenak untuk memanggil Swandaru, mereka berempat pun segera pergi mendekati perapian yang samar-samar. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru berada beberapa langkah di belakang Kiai Gringsing dan Sumangkar. Dengan hati-hati sekali, kedua orang tua itu merayap semakin dekat. Setiap langkah, mereka perhitungkan baik-baik, agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengejutkan atau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar perapian itu, bahwa ada orang yang sedang mengintai. Sementara Agung Sedayu dan Swandaru mengikuti saja dari jarak yang agak jauh, namun tidak sampai kehilangan arah, karena malam yang serasa menjadi semakin gelap di dalam rimbunnya hutan yang meskipun tidak begitu lebat. Demikianlah, akhirnya kedua orang tua-tua itu berhasil mendekati perapian itu. Mereka berdiri di balik pepohonan sambil mengatur pernafasan, agar orang-orang di sekitar perapian itu tidak mengetahui kehadiran mereka. Beberapa saat Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berada di tempatnya, mereka masih belum mendengar orang-orang itu berbicara satu patah kata pun. Mereka duduk sambil menundukkan kepala di sekeliling perapian sambil memanasi badannya. Tidak, bukan hanya badannya, berkata Kiai Gringsing dan Sumangkar di dalam hatinya ketika mereka melihat semakin jelas, bahwa dua orang di antara mereka sedang memanggang beberapa potong daging binatang. Apakah mereka beberapa orang pemburu yang sedang berburu di hutan ini? Bertanya kedua orang tua-tua itu di dalam hati pula. Namun mereka mengerutkan keningnya, ketika mereka melihat kulit domba teronggok di samping lingkaran itu. Tentu bukan pemburu, keduanya mendapat kepastian. Pemburu-pemburu tidak akan menyembelih kambing di hutan perburuannya. Karena itu, maka keduanya menjadi semakin bernafsu untuk mengetahui siapakah mereka itu. Agung Sedayu dan Swandaru duduk beberapa langkah dari gurunya. Mereka pun melihat merahnya api di dedaunan dan pepohonan. Namun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, siapa saja yang berada di sekitar perapian itu dan apa saja yang sedang mereka lakukan. Ketika Swandaru akan berbisik sesuatu, Agung Sedayu meletakkan jari telunjuknya di bibir anak muda yang gemuk itu, sehingga Swandaru mengurungkan loncatan kata-katanya yang sudah ada di tenggorokan. Baru setelah daging yang mereka panggang di perapian itu masak, terdengar salah seorang dari mereka berbicara. Kita makan sekarang. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi mereka pun kemudian bergeser sedikit. Salah seorang dari orang-orang yang mengelilingi perapian itu pun berdiri dan melangkah beberapa langkah untuk mengambil beberapa bungkus nasi. Kiai Gringsing dan Sumangkar harus menahan hati mereka. Dengan demikian keduanya harus duduk menunggu sampai orang-orang itu selesai makan dan berbicara sesuatu, sehingga keduanya mendapatkan suatu kesimpulan tentang orang-orang itu.
Sementara itu yang dapat dilakukan adalah sekedar menghitung orang-orang itu. Meskipun agak sulit, namun akhirnya Kiai Gringsing berdesis di dalam hati. 7 orang. Sambil menunggu mereka makan, maka Kiai Gringsing memberi isyarat kepada Sumangkar untuk mendapat pertimbangan memanggil murid-muridnya. Menurut penilaiannya, orang-orang yang berada di perapian itu bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan. Ki Sumangkar yang mengerti isyarat itu pun mengangguk, karena ia pun sependapat dengan Kiai Gringsing. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Swandaru yang sudah mulai menjadi jemu, kini dapat ikut serta menunggui orang-orang yang sedang makan itu. Namun dengan demikian mereka pun menemukan kejemuan baru. Orang-orang yang sedang makan itu membuat Agung Sedayu dan Swandaru menjadi tidak sabar lagi menunggu. Tetapi mereka harus memaksa diri duduk saja merenung. Bahkan Swandaru sudah mulai terkantuk-kantuk, bersandar sebatang pohon, justru membelakangi orang-orang yang sedang makan itu. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut ketika terdengar derap kaki kuda di kejauhan. Semakin lama menjadi semakin dekat. Dan ternyata, bahwa bukan saja Kiai Gringsing dan muridnya serta Ki Sumangkar sajalah yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang sedang mengelilingi perapian itu. Tiba-tiba saja terdengar perintah. Padamkan api. Beberapa orang segera berdiri dan mencakup tanah kering dan dihamburkannya di atas perapian, sehingga sejenak kemudian api itu pun menjadi padam, meskipun masih juga tampak asap yang mengepul. Namun ketika angin berhembus, asap itu pun segera pecah berserakan. Derap kaki kuda itu pun menjadi semakin dekat. Tetapi ternyata, bahwa kuda-kuda itu sama sekali tidak berhenti. Agaknya beberapa orang peronda telah lewat di jalan yang membujur di pinggir hutan itu. Anak setan, terdengar salah seorang dari orang-orang yang mengitari perapian yang telah padam itu mengumpat. Malam kemarin tidak ada seorang pun yang lewat. Sekarang peronda-peronda itu berkeliling sampai ke tempat ini. Apakah ada orang yang berhasil mencium kehadiran kita di sini? Bertanya yang lain. Aku belum mendapatkan tanda-tanda itu, sahut yang mula-mula berbicara, yang agaknya adalah pemimpin mereka. Makanlah, desis suara yang lain. Kita akan segera pergi. Sudah habis, terdengar jawaban. Namun tiba-tiba yang lain lagi berkata. Nasiku tumpah. Aku tergesa-gesa berdiri ketika api perapian itu harus dipadamkan. Tinggal daunnya, jawab yang lain. Aku tahu, kau makan daging kambing, serta tulangnya sekali. Biasanya kau makan nasi serta daunnya. Pes, desis pemimpin mereka. Kita masih harus mengawasi kesiagaan Untara semalam ini. Besok kita dapat memastikan di mana kita akan mulai, karena besok lusa, Untara sudah harus pergi ke Pengging. Sepeninggal Untara kita harus bertindak dengan cepat, supaya kesan yang kita timbulkan tidak sempat mendapatkan penyelidikannya langsung. Hanya Untaralah yang masih dapat berpikir bening menghadapi Mataram. Pada umumnya, para prajurit sudah diracuni oleh kecurigaan. Bagaimana dengan Widura? Widura sudah bukan prajurit lagi. Ia sudah jemu, karena ketuaannya yang semakin mengganggu tugas-tugas keprajuritannya. Ia belum terlalu tua. Terdengar suara tertawa pendek. Namun untuk beberapa lamanya tidak terdengar suara yang lain. Maka sejenak kemudian, hutan itu telah dicengkam oleh kesenyapan. Yang terdengar adalah suara binatang malam di kejauhan. Suara burung hantu dan belalang yang berdelik di rerumputan. Yang mula-mula terdengar adalah suara pemimpin dari orang-orang yang duduk di sekitar perapian yang sudah padam itu. Tidak seorang pun yang dapat membaca pikiran orang lain dengan tepat. Tetapi agaknya Widura itu pun sudah jemu mengabdikan diri kepada Sultan Adiwijaya. Tetapi karena ia tidak mau berkhianat, maka lebih baik baginya untuk mengundurkan diri saja dari lingkungannya. Apakah Ki Lurah yakin? Tiba-tiba terdengar suara yang berat. Aku yakin. Banyak prajurit yang lari ke Mataram. Lurah Beranjangan lari pula di samping Ki Lurah Mahoni dan Ki Lurah Sarimpat. Tetapi hubungan Mataram dengan Pajang masih belum dapat diambil kesimpulan apapun juga, suara yang berat itu terdengar lagi. Ternyata menurut beberapa orang petugas kami, Raden Sutawijaya telah mengirimkan beberapa jodang sumbangan kepada Untara. Kau bodoh sekali, berkata pemimpinnya. Itu sekedar suatu cara untuk menahan, agar Pajang jangan terlalu cepat bertindak, sebelum Mataram siap. Begitu? Ya.
Dan adalah tugas kita untuk memancing tindakan Pajang terhadap Mataram. Tepat setelah Untara meninggalkan Jati Anom. Sejenak kemudian tidak terdengar jawaban sama sekali. Yang terdengar hanyalah nafas-nafas yang berdesah. Kiai Gringsing dan Sumangkar yang duduk berdekatan saling memandang sejenak. Tanpa disadarinya keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata yang mereka duga telah benar-benar terjadi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dengan sengaja ingin menimbulkan benturan langsung antara Pajang dan Mataram secepatnya. Namun keduanya masih belum dapat menyatakan pendapatnya. Mereka masih harus menunggu sejenak untuk melihat perkembangan yang bakal terjadi. Marilah kita pergi, terdengar suara pemimpinnya. Kita melihat keadaan di Jati Anom. Kita masih mempunyai waktu sampai malam besok. Di dalam waktu itu kita harus sudah dapat menentukan, apakah yang akan kita lakukan dan di mana. Sekarang kita sudah mendapat gambaran itu, sahut suara yang lain. Kiai Gringsing dan Sumangkar bersama kedua anak-anak muda yang mengikutinya itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka menjadi kecewa, karena ternyata orang-orang itu tidak mengatakan apapun tentang rencana itu. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita pergi. Kita memutari Jati Anom dari sebelah timur. Kita akan mencari kemungkinan yang lebih baik dari yang telah kita dapatkan apabila mungkin. Kita lewati lemah Cengkar dan melihat hutan kecil di sebelahnya." "Arah itu tidak menguntungkan," sahut yang lain. "Marilah kita coba melihatnya." Tidak seorang pun yang menjawab. Di dalam kegelapan, Kiai Gringsing dan Sumangkar hampir tidak dapat melihat orang-orang itu. Namun pandangan mata mereka yang tajam, masih juga dapat menangkap bayangan-bayangan yang bergerak-gerak dan kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian, mereka telah benar-benar hilang di dalam kegelapan terlindung oleh pepohonan. Bahkan langkah kaki mereka serta desi dedaunan telah tidak terdengar lagi. Sejenak kemudian, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih harus berbisik. Mereka pergi ke sebelah timur Jati Anom. "Ya. Orang-orang itulah yang diperhitungkan oleh Ki Lurah Beranjangan," sahut Sumangkar. "Tetapi mereka mengetahui bahwa Raden Sutawijaya mengirimkan orang ke Jati Anom. Tetapi mereka tidak memperhitungkan sejauh Ki Lurah Beranjangan dan para pemimpin Mataram. Mereka hanya sekedar menduga bahwa Mataram yang agaknya tidak mereka ketahui siapa orangnya itu telah menyerahkan sebuah bingkisan yang banyak kepada Untara." "Tetapi siapakah mereka sebenarnya, Guru?" bertanya Agung Sedayu. "Kami belum tahu pasti. Apakah mereka bukan justru orang-orang Pajang sendiri yang menghendaki agar segera mendapat perintah untuk menghancurkan Mataram?" Kiai Gringsing menggeleng. Nadanya bukan orang Pajang. Dan agaknya Untara telah berbicara dengan beberapa orang senapati yang lain, sehingga para pemimpin prajurit di Pajang mengetahui rencana Ki Lurah Beranjangan. Dan mereka tidak akan dengan membabi buta meneruskan rencananya untuk mengaku orang-orang Mataram, karena mereka akan segera dikenal oleh Ki Lurah Beranjangan itu. "Jadi kesimpulan Guru," sahut Suandaru. "Bukan orang-orang Pajang, tetapi pasti juga bukan orang Mataram. Apakah mungkin mereka pengikut-pengikut Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak? Bahkan mungkin kedudukan mereka lebih tinggi dari para hantu di alas Mentauk itu," sahut Kiai Gringsing. "Mungkin di antara mereka terdapat orang yang sebenarnya berada di belakang tabir dan menggerakkan kendali atas Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak serta orang-orang yang lain lagi." Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Suandaru bertanya, "Tetapi, jika mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari Kiai Telapak Jalak, apakah mereka tidak sangat berbahaya, Guru? Dan apakah kita akan dapat mengikutinya dan menyadap pembicaraan mereka?" "Tentu bukan orang-orang yang duduk di perapian itu. Maksudku, yang akan memimpin mereka. Yang memimpin keseluruhan gerak dari orang-orang yang tidak mau melihat Mataram menjadi tempat yang ramai, seperti juga sebagian orang-orang Pajang yang tidak mau melihat Mataram menjadi sebuah kota." Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk. Tetapi Agung Sedayu masih juga bertanya, "Guru, apakah sebabnya Pajang berkeberatan? Bukankah Pati dan kota-kota di pesisir berkembang dengan pesat pula? Adipati-adipati di daerah timur juga menumbuhkan persoalan-persoalan tersendiri. Tetapi mengapa perhatian Sultan Adiwijaya justru ditujukan kepada daerah yang baru berkembang? Daerah yang masih terlalu lemah, dibandingkan dengan daerah para adipati yang sudah tumbuh semakin kuat itu?"
Atau barangkali akulah yang sama sekali tidak dapat membayangkan kesiagaan prajurit Pajang di daerah-daerah lain yang dianggapnya juga bergolak? Tidak, Agung Sedayu. Perhatian Pajang kini terutama tertuju kepada Mataram. Jika demikian, kenapa, Guru? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, meskipun kadipaten yang lain lebih kuat dari Mataram sekarang, Agung Sedayu, tetapi di daerah-daerah itu tidak ada sebuah nama yang mempunyai pengaruh sebesar Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan. Di daerah pesisir tidak ada seorang pun yang sangat dihormati oleh Sultan Adiwijaya seperti Ki Gede Pemanahan dan yang memiliki kemampuan mengemudikan pemerintahan seperti orang tua itu. Itulah sebabnya, beberapa orang di Pajang menjadi sangat cemas melihat perkembangan Mataram. Terutama para senapati yang masih tetap menganggap Pajang sebagai pusat dari perkembangan tanah ini. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti keterangan gurunya itu. Ternyata, bahwa seseorang memang dapat menjadi sangat berpengaruh atas suatu persoalan yang sedang berkembang. Namun sebelum Agung Sedayu bertanya lebih lanjut, maka Kiai Gringsing pun berkata, kita mengikutinya sampai ke Lemah Cengkar. Bagaimana dengan kuda-kuda itu, Guru? Bertanya Suandaru. Biar saja ia berada di pategalan itu. Tidak akan terjadi apa-apa atas mereka. Mungkin kuda-kuda itu sekarang sedang tidur dengan nyenyak. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Kita akan memintas, sehingga kita akan mendahului mereka sampai ke Lemah Cengkar, berkata Kiai Gringsing kemudian. Apakah mereka tidak juga memilih jalan memintas? Bertanya Agung Sedayu. Agaknya mereka bukan orang yang tinggal di sekitar daerah ini. Mereka tidak mengenal jalan-jalan sempit di tengah hutan ini. Apakah Guru mengenalnya? Bukankah aku orang Dukuh Pakuwon? Oh, Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Gurunya, yang juga bernama Tanu Metir itu memang pernah tinggal di Pakuwon untuk waktu yang cukup lama, sehingga tidak mustahil, jika dukun tua dari Dukuh Pakuwon itu mengenal jalan-jalan setapak di daerah ini. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera berangkat menyusuri pinggiran hutan. Namun kemudian mereka pun segera memotong, setelah mereka menemukan sebuah jalan sempit yang memintas. Mereka menyusup pepohonan dan pohon-pohon perdu. Tetapi hutan ini tidak seganas alas tambak baya, apalagi alas mentaok. Karena itu, bagi keempat orang itu, perjalanan mereka bukannya perjalanan yang terlampau sulit. Meskipun demikian, terbersit juga sebuah kenangan di dalam hati Agung Sedayu. Sejak kecil ia mendengar cerita tentang Lemah Cengkar yang angker. Menurut kata orang, di daerah Lemah Cengkar terdapat seekor harimau putih yang jauh lebih besar dari harimau kebanyakan. Bahkan lebih besar dari macan gembong sekalipun. Sudah tentu, bahwa menurut cerita macan putih itu sama sekali bukan harimau sebenarnya, tetapi harimau jadi-jadian. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Terkenang pula ketika ia untuk pertama kali mengikuti kakaknya, Untara. Betapa ia dibayangi oleh wajah-wajah hantu yang menakutkan. Untunglah, ketika ia berada di alas mentaok, hatinya sudah tabah menghadapi wajah-wajah hantu yang menakutkan itu. Jika sekiranya ia dilepaskan di daerah alas mentaok selagi ia masih dibelenggu oleh perasaan takutnya, maka ia tidak akan lebih baik dari orang-orang yang ketakutan di daerah yang sedang dibuka itu. Tetapi kini, Agung Sedayu tidak lagi dihantui oleh cerita tentang macan putih di Lemah Cengkar. Bahkan sejenak kemudian, pikirannya sudah beralih kepada orang-orang yang sedang diikutinya itu. Setelah beberapa lama mereka berjalan, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan daerah Lemah Cengkar. Sebuah hutan kecil terbentang di sebelah utara daerah yang masih liar itu. Beberapa batang pohon yang besar tumbuh di antara kekerdilan semak-semak. Dan di atas sebuah puntuk kecil terdapat sebuah batu yang aneh. Seolah-olah batu itu diatur oleh tangan manusia dan diletakkannya di atas gumuk kecil itu. Berada di alas mentaok, hatinya sudah tabah menghadapi wajah-wajah hantu yang menakutkan itu. Jika sekiranya ia dilepaskan di daerah alas mentaok selagi ia masih dibelenggu oleh perasaan takutnya, maka ia tidak akan lebih baik dari orang-orang yang ketakutan di daerah yang sedang dibuka itu. Kita menunggu di sini. Mereka pasti akan melintas jalan ini, berkata Kiai Gringsing. Kedua muridnya dan Ki Sumangkar hanya menganggukkan kepalanya. Mereka percaya bahwa Kiai Gringsing seakan-akan memiliki firasat yang sangat tajam. Demikianlah,
mereka kemudian bersembunyi di balik semak-semak untuk menunggu orang-orang yang semula mengelilingi perapian dan yang kemudian berusaha untuk menemukan pangkal yang baik bagi usaha mereka mengacaukan Jati Anom. Ternyata bahwa perhitungan Kiai Gringsing tidak salah. Sejenak kemudian, mereka telah mendengar suara ranting-ranting perdu yang berpatahan. Kalian di sini, Agung Sedayu dan Suandaru. Kali ini kita tidak sekedar mengintai orang-orang yang duduk mengelilingi perapian. Tetapi kita akan mengikuti mereka bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan pergi kemanapun. Aku berdua bersama Ki Sumangkar akan mengikuti mereka dan akan mencari kalian ke tempat ini jika kami sudah merasa cukup. Ia melihat kekecewaan membayang di wajah kedua muridnya. Namun kali ini Kiai Gringsing tidak dapat mempertimbangkan kemungkinan lain yang lebih baik. Betapapun kecewa bergejolak di dalam hatinya, namun kedua murid Kiai Gringsing itu harus mematuhi kata-kata gurunya, karena hal itu pasti sudah dipertimbangkannya baik-baik. Sesaat kemudian, maka ketujuh orang yang sedang mereka tunggu itu pun lewat beberapa langkah di hadapan Kiai Gringsing menuju ke rumpun-rumpun perdu yang lebih lebat di pinggir hutan kecil agak ke utara. Dengan isyarat, Kiai Gringsing mengajak Ki Sumangkar untuk segera mengikuti mereka tetapi untuk sementara keduanya tidak berani mendekat, karena mereka masih berada di tempat yang agak terbuka. Namun ketika kemudian mereka memasuki hutan perdu yang liar, barulah keduanya berusaha untuk mengikutinya dari jarak yang semakin dekat. Ternyata tempat ini cukup baik, desis salah seorang dari mereka. Tidak ada yang segera menanggapi. Tetapi mereka berjalan terus menelusuri rumpun-rumpun perdu yang menjadi semakin lebat, dan kemudian sampai di daerah hutan kecil yang gelap. Sesaat kemudian, pemimpin mereka itu pun berkata, "Kita berhenti sebentar. Kita pertimbangkan tempat ini." Orang-orang itu pun kemudian berhenti. Mereka berdiri menghadap ke Jati Anom. "Kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan," berkata pemimpinnya. "Apakah tempat ini lebih menguntungkan atau tidak, dibandingkan dengan hutan melandingan sebelah barat Jati Anom?" Kawan-kawannya tidak segera menyahut. "Kita akan menyerang Jati Anom dan berusaha membuat kegaduhan sejauh-jauh mungkin. Kita mengharap betapapun mereka bersiaga, namun mereka akan lengah juga sepeninggal Untara, karena pengamanan mereka pasti sebagian terbesar mereka tujukan bagi Untara dan para perwira yang hadir di Jati Anom dan akan membawa Untara ke Pengging. Kegaduhan yang timbul pasti akan segera membuat Rangga Parasta marah dan mempengaruhi Untara untuk segera bertindak setelah hari-hari pertamanya dilewatinya. Dari tempat ini, kita dapat mencapai Sendang Gabus tanpa kesulitan. Kita akan menghindari jalan langsung ke Banyu Asri. Yang harus kita lakukan adalah memasuki rumah Untara. Bukan rumah Widura. Tetapi prajurit Pajang sebagian terbesar ada di Banjar Kademangan. Jika kita tidak segera mencapai rumah Untara, maka para peronda akan sempat membangunkan para prajurit yang ada di Banjar dan juga yang berpencaran di sekitarnya," sahut seseorang. "Kita akan berputar lewat sebelah selatan. Justru di sebelah timur Banyu Asri. Jika demikian, apakah tidak lebih baik kita berada di sebelah barat? Jika kita terpaksa harus secepatnya menghilang, kita dapat naik ke lereng Merapi dan bersembunyi di sekitar bekas padepokan Tambak Wedi. Tetapi untuk mencapai rumah Untara yang dipergunakan sebagai tempat tinggal para perwira itu, kita lebih baik datang dari arah ini. Kita akan membunuh beberapa orang perwira, kemudian kita dapat menghilang ke barat, karena jika ada kesempatan membangunkan para prajurit di Banjar, mereka akan datang dari arah timur. Jadi kenapa kita harus datang dari arah timur juga? Supaya tidak menimbulkan kemungkinan ada persiapan lebih dahulu di bagian barat, jika memang ada 1-2 orang peronda yang melihat salah seorang dari kita yang akan menyusup masuk. Dan jarak untuk mencapai rumah Untara agaknya lebih aman, karena pengamanan daerah ini pasti akan ditekankan di daerah barat, karena mereka masih harus mengawasi rumah Widura. Jadi kenapa kita tidak menghindar ke timur juga, bertanya yang lain. Sudah aku katakan, jika ada 1-2 orang yang sempat membunyikan tengara, prajurit-prajurit yang ada di Banjar akan bangun dan mereka akan datang dari arah timur. Namun kita berharap bahwa mereka masih tetap nyenyak ketika kita datang." Sejenak tidak ada seorang pun yang segera menyahut. Agaknya mereka sedang merenungi rencana itu. Daerah ini memang baik mereka jadikan daerah persiapan. Sedang daerah lereng Merapi adalah daerah yang baik untuk mereka jadikan tempat menghindar.
Batu-batu padas yang besar dan liku-liku lereng yang berselimut batang-batang perdu memberikan kemungkinan lolos yang sebesar-besarnya. Apalagi mereka sempat meninggalkan Kademangan Jati Anom, kemudian memasuki alas Melandingan yang meskipun tidak begitu luas, mereka akan dapat hampir memastikan untuk berhasil menyelamatkan diri di lereng-lereng yang berbatu padas. Untuk beberapa saat lamanya orang-orang itu masih berdiam diri sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. Tetapi gelap malam rasa-rasanya menjadi semakin pekat, sehingga sejenak kemudian, salah seorang dari mereka berkata, "Aku kira kita dapat mengajukan rencana ini. Tetapi sebaiknya besok siang kita melihat keadaan ini untuk mendapatkan kepastian." Di siang hari? Ya. Berbahaya sekali. Tentu tidak perlu kita semua berbareng datang kemari. Aku akan datang dengan seorang dari kalian. Hanya 2 orang? Ya, tentu tidak akan menumbuhkan kecurigaan. Adalah merupakan hal yang biasa bila 2 orang berjalan bersama-sama. Apakah yang aneh? Jika kita datang bertujuh, memang hal itu akan dapat menumbuhkan persoalan. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang mereka harus melihat keadaan ini di siang hari supaya mereka dapat memastikan apa yang harus mereka lakukan. Marilah, kita sekarang pergi. Apakah kita tidak melihat Jati Anom? Tidak ada yang baru di Jati Anom. Besok pun tidak ada. Tetapi besok kita dapat melihat Banyu Asri yang sepi, setelah Untara pergi. Lusa kita akan melakukan rencana kita memasuki Jati Anom itu. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Marilah, gumam pemimpinnya itu sambil melangkah. Sejenak kemudian mereka pun berjalan berurutan meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, Sumangkar dan Kiai Gringsing yang mengintip mereka, membiarkan mereka pergi. Mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu, selain memandang bayangan yang kehitam-hitaman itu hilang di dalam kelam. Sejenak kemudian, barulah mereka berdiri sambil menggeliat. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Kiai Gringsing berdesis. Rencana yang baik. Sumangkar pun mengangguk-angguk pula, katanya. Tentu rencana ini disusun oleh orang yang cukup berpengalaman. Ya, sahut Kiai Gringsing. Kita harus berhati-hati. Kita tidak dapat menghadapi mereka tanpa orang lain. Prajurit-prajurit itu? Kita harus berhati-hati. Siapa tahu bahwa ada orang-orang mereka yang menyusup di dalam lingkungan keprajuritan. Sumangkar mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menemukan sesuatu untuk mengatasi persoalan itu. Marilah, kita kembali kepada Agung Sedayu dan Swandaru. Barangkali kita akan menemukan sikap sambil berjalan. Keduanya pun segera kembali ke tempat mereka meninggalkan Agung Sedayu dan Swandaru. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya, ketika dilihatnya Swandaru sedang tidur dengan nyenyaknya. Dapat juga ia tidur nyenyak, desis Kiai Gringsing. Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab. Ia kecewa sekali karena kami tidak boleh ikut serta. Karena itu, lebih baik baginya untuk tidur saja daripada menggerutu tidak habis-habisnya. Kedua orang tua-tua itu pun tersenyum. Ternyata percakapan itu telah membangunkan Swandaru, sehingga sambil menggeliat ia berkata, "Apakah sekarang sudah fajar pagi?" "Sudah lewat," jawab Agung Sedayu. Swandaru pun kemudian berdiri sambil bertanya, "Di mana orang-orang ini, Guru?" "Sudah pergi." "Pergi? Dan kita membiarkan mereka pergi tanpa berbuat apa-apa?" "Kita tidak berbuat apa-apa." "Kenapa, Guru?" Agung Sedayu pun bertanya. "Bukankah mereka orang-orang yang berbahaya?" "Ya. Mereka memang orang-orang yang berbahaya. Tetapi kita tidak dapat berbuat sesuatu atas mereka itu sekarang. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menemukan kepalanya, kecuali ekornya saja, seperti seekor cicak. Meskipun kita mematahkan ekornya, maka ekor itu akan segera tumbuh kembali." Kedua murid-muridnya tidak menjawab, meskipun mereka belum mengerti alasan gurunya itu yang sebenarnya. "Mereka bukannya orang-orang terpenting dari lingkungan mereka," berkata Kiai Gringsing. "Mereka hanyalah semacam penunjuk jalan, atau petugas-petugas sandi. Tetapi jika kita menangkap mereka, maka mereka tidak akan dapat memberikan keterangan lebih jauh kepada atasan mereka." "Ya, karena mereka tidak kembali kepadanya. Tetapi, bahwa mereka tidak kembali ke pangkalan itu pasti menimbulkan persoalan bagi mereka.
Jika mereka bukan orang-orang yang sangat dungu, maka mereka pasti akan segera merubah rencana mereka. Perubahan rencana itu sangat merugikan bagi kita. Sekarang kita sudah dapat mengetahui rencana ini. Agaknya mereka mendapat kepercayaan penuh untuk menentukan dari mana mereka datang dan kemana mereka akan pergi. Jika rencana itu berubah, kita tidak akan dapat mengerti apakah yang akan mereka lakukan kemudian. Tetapi apakah kita dapat memastikan bahwa pendapat orang-orang itu akan diterima oleh atasannya? Menilik pembicaraan mereka, mereka adalah satu-satunya kelompok yang mendapat tugas untuk menentukan garis serangan, jawab gurunya, namun kemudian. Tetapi memang tidak mustahil bahwa mereka hanya dapat memberikan bahan dan pertimbangan. Meskipun demikian inti dari rencana itu sudah kita ketahui, sehingga kita dapat menentukan sikap. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk. Meskipun agak lambat, namun alasan itu akhirnya dimengertinya pula. Rencana yang sudah mereka mengerti itulah yang sebaiknya berjalan, karena rencana yang lain tidak akan dapat mereka sadap dengan mudah, apalagi jika pernah terjadi, orang-orang mereka hilang di daerah Jati Anom. Apakah kita akan bertindak sendiri? Bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Sumangkar yang berkerut-merut. Kita tidak akan dapat bertindak sendiri, berkata Sumangkar. Bukankah begitu? Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Jawabnya. Kita memang tidak akan dapat berbuat sendiri. Jadi, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus berbicara dengan Ki Widura. Kita memerlukan pertimbangannya. Orang-orang yang akan melakukan rencana yang sudah tersusun itu pasti tidak hanya 1-2 orang. Dan sesuai dengan rencananya, yang datang pasti bukan orang-orang kebanyakan. Apakah inti dari rencana mereka, Guru? Bertanya Suandaru. Rencana mereka sangat mengerikan. Membunuh para perwira yang tinggal di rumah Untara untuk membangkitkan kemarahan prajurit-prajurit Pajang. Dengan demikian maka Pajang pasti tidak akan dapat menahan hati lagi. Sedang para penyerang itu akan meninggalkan kesan bahwa orang-orang Mataramlah yang telah melakukannya. Seperti yang diperhitungkan Ki Lurah Beranjangan. Orang itu memang mempunyai pandangan yang tajam. Bukan sekedar perhitungan. Tentu orang-orang Mataram telah mencium rencana ini dari petugas-petugas sandinya, meskipun samar-samar. Karena itulah agaknya Ki Lurah Beranjangan bertugas untuk menjaga, jika penciuman yang samar-samar itu benar-benar akan terjadi. Dan ternyata bahwa yang didengar oleh orang-orang Mataram itu bukan sekedar mimpi yang buruk. Jadi, apakah kita akan berbicara pula dengan Untara? Bertanya Sumangkar kemudian. Biarlah Untara menjalani hari-harinya dengan tenang. Meskipun kita memberitahukan kepadanya, tetapi kita jangan memberikan kesan bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah yang terlalu berat. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Kiai Gringsing berkata selanjutnya, marilah kita kembali ke rumah Widura. Bukankah kita pergi ke Sangkal Putung sore tadi? Kiai Gringsing tersenyum jawabnya. Ya, kita kembali ke Sangkal Putung sore tadi, sehingga baru besok pagi kita dapat mengunjungi Widura. Tetapi untuk benar-benar pergi ke Sangkal Putung menjelang pagi ini, agaknya akan sangat mengejutkan. Lalu? Ki Anom? Marilah kita pergi ke tempat kuda kita tertambat. Kita beristirahat di Pategalan itu sebentar, kemudian menjelang terang tanah kita mencari sumber air untuk membersihkan diri. Sumangkar dan kedua murid Kiai Gringsing itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Betapapun malasnya, Suandaru terpaksa juga berjalan di belakang Agung Sedayu menuju ke hutan kecil di sebelah jalan ke Sangkal Putung, kemudian ke Pategalan tempat kuda mereka tertambat. Ternyata ketika mereka sampai ke Pategalan itu, langit sudah menjadi merah. Sehingga karena itu, mereka hanya mempunyai sedikit sekali kesempatan untuk beristirahat. Aku akan tidur sehari penuh, desis Suandaru. Tentu tidak mungkin, jawab Agung Sedayu. Kita berada di tempat perhelatan. Semua orang akan sibuk dengan persiapan keberangkatan Kakang Untara. Aku akan bersembunyi di atas kandang, di belakang. Tidak ada orang yang akan mencari aku, karena aku tidak banyak dikenal oleh keluarga Kakang Untara. Aku yang mengenalmu dan aku akan mencarimu. Suandaru memandang Agung Sedayu dengan dahi yang berkerut, lalu gumamnya. Aku akan mendekur terus. Ternyata di sepanjang jalan dan selagi mereka duduk di atas kuda mereka, Kiai Gringsing dan Sumangkar masih saja membicarakan segenap kemungkinan yang akan terjadi.
Namun mereka berkesimpulan bahwa suasana tidak boleh dikacaukan karena peristiwa yang bakal terjadi setelah Untara pergi. Untara harus tetap tenang dan tidak terganggu karenanya, meskipun ia mengetahui serba sedikit apa yang terjadi. Demikianlah setelah cahaya merah menjadi semakin merah dan menjadi semburat kuning, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Hapuskan jejak sejauh mungkin, berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu dan Swandaru pun berusaha untuk melakukannya. Meskipun tidak sempurna, tetapi tidak segera menimbulkan kesan yang mencurigakan bagi pemilik pategalan itu. Belum tentu 2-3 hari sekali pategalan ini dikunjungi pemiliknya, gumam Swandaru. Biar saja begitu. Hus, desis Agung Sedayu. Jangan terlampau malas. Ketika matahari terbit, mereka masih berada di sebuah belik kecil untuk mencuci muka. Kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan kembali ke Jati Anom. Kedatangan mereka yang masih terlalu pagi memang menimbulkan berbagai pertanyaan, tetapi sebagian dari orang-orang yang ada di rumah Widura menjadi acuh tidak acuh karena kesibukan mereka. Hanya beberapa orang pekerja yang sebenarnya adalah petugas sandi yang memang dipergunakan oleh Untara sajalah yang memperhatikan mereka berempat agak lebih banyak dari orang lain. Untara yang sedang sibuk dengan kepentingan perjalanannya, memerlukan menemui Kiai Gringsing bersama Widura. Mereka ingin tahu hasil dari kerja yang dilakukannya semalam. Tidak banyak yang aku ketahui, berkata Kiai Gringsing. Namun pada dasarnya, rencana pengacauan itu memang ada. Seperti yang dicemaskan oleh Ki Lurah Beranjangan itu memang akan terjadi. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Kiai? Bertanya Untara. Sebenarnya bukan kebiasaan Untara untuk menyerahkan keputusan kepada orang lain, apalagi di luar lingkungannya. Tetapi ia bukan orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan kini ia tidak dapat lagi memusatkan pikirannya kepada tugasnya melulu. Karena itu, maka ia memang memerlukan nasihat dari orang-orang yang dipercayanya meskipun ia berada di luar lingkungan keprajuritan. Sudahlah, anak Mas Untara, berkata Kiai Gringsing. Serahkan semua kepada orang yang kau percaya. Tetapi aku minta izin untuk berbicara dengan orang itu tanpa ada orang lain, meskipun perwira prajurit Pajang. Aku ingin berbicara dengan perwira itu di sini bersama Ki Widura. Anak Mas tidak perlu cemas, bahwa kekacauan itu akan dapat mengganggu, bukan saja perhelatan anak Mas, tetapi juga hubungan Pajang dan Mataram. Kami akan mencoba mengatasinya sebaik-baiknya. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya. Dan Kiai tidak memerlukan aku untuk ikut berbicara? Tentu aku tidak dapat menolak jika anak Mas memutuskan demikian. Tetapi jangan terlalu berpengaruh bagi anak Mas. Jika anak Mas datang ke rumah pengantin perempuan dengan kening yang berkerut-merut, maka kesannya akan berbeda. Mertua anak Mas akan bertanya-tanya, kenapa menantuku berwajah murung justru di malam pengantin? Untara tersenyum. Tetapi sebagai seorang senapati ia dapat menangkap dengan ketajaman tanggapan, bahwa persoalan yang sebenarnya bukannya begitu sederhana. Atas perintah Untara, maka perwira yang tertua, yang mendapat wewenang melakukan tugas Untara selama Untara sibuk dengan persoalan pribadinya, segera datang ke rumah Widura. Perwira itu meskipun rambutnya sudah diselingi oleh warna-warna putih, namun tatapan matanya yang tajam, serta tubuhnya yang kuat kekar, masih tetap merupakan seorang yang pantas disegani. Setelah saling memperkenalkan diri, maka perwira yang bernama Kiranadana itu segera mendapat penjelasan dari Untara siapakah yang sekarang sedang dihadapi. Kiranadana mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku menyesal, bahwa aku tidak mendapat tugas di Sangkal Putung saat itu bersama Ki Widura, sehingga aku baru mengenal Kiai sekarang ini. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku akan berdebar-debar juga jika aku bertemu dengan Ki Sumangkar di medan waktu itu. Sumangkar hanya tersenyum saja. Meskipun ia belum mengenal terlalu baik, namun agaknya Kiranadana telah mengetahuinya, siapakah sebenarnya orang yang bernama Ki Sumangkar itu. Nah, silahkan, berkata Untara kemudian. Aku akan menjadi pendengar saja. Pendengar yang baik, sahut Kiai Gringsing. Dengan demikian anak Mas tidak akan selalu memikirkannya. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, ya, aku akan mencoba melupakannya, setidak-tidaknya untuk 5 hari selama aku berada di Pengging.
Sejenak kemudian mereka pun mulai berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul. Dengan hati-hati Kiai Gringsing mengatakan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Rencana yang agaknya telah tersusun dan hampir merupakan kepastian tentang usaha orang-orang itu untuk memasuki rumah Untara dan membunuh beberapa orang perwira. Itu bukan persoalan yang dapat dilupakan begitu saja, tiba-tiba Untara memotong. Anak Mas Untara sudah berjanji untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga anak Mas Untara tidak usah ikut mempersoalkannya. Bukankah anak Mas Untara sudah diwakili Kiranadana? Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, persoalannya adalah persoalan yang besar. Apakah aku akan melepaskan persoalan ini berlalu begitu saja? Sebenarnya ini adalah suatu kesempatan untuk mengetahui siapakah yang sebenarnya telah membuat jurang yang semakin dalam antara Pajang dan Mataram. Tetapi ada kemungkinan lain, berkata Kiai Gringsing. Mungkin anak Mas Untara terlalu berpikir jauh dan berlandaskan pada masalah-masalah yang besar. Tetapi hal ini mungkin berpijak pada masalah yang sangat sederhana meskipun dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi. Apakah alasan yang sederhana itu? Saya mengirimkan orang ke Jati Anom. Orang-orang yang tidak ingin melihat orang lain membuka alas mentauk siapapun orangnya. Mereka adalah orang-orang yang kecewa, karena mereka sendiri mempunyai pamrih atas alas mentauk. Tidak ada persoalan apapun yang ada hubungannya dengan kepemimpinan Sultan Pajang dan Ki Gede Pemanahan beserta putranya Raden Sutawijaya. Jika demikian maka keadaannya akan menjadi semakin parah. Seolah-olah kita yang memiliki kemampuan berpikir sebagai prajurit, akan diadu domba begitu saja oleh orang-orang yang sekedar dikendalikan nafsu ketamakan. Itulah sebabnya kita berhati-hati. Persoalannya memang cukup gawat, tetapi kita sudah mengetahuinya lebih dahulu. Apalagi di sini ada Ki Lurah Beranjangan yang sekarang berada di Gandok. Ia akan dapat ikut memecahkan masalahnya apabila kita berhasil menangkap beberapa orang dari mereka. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, baiklah. Aku akan menjadi pendengar yang baik. Kiai Gringsing tersenyum. Dipandanginya wajah Untara sejenak, lalu wajah Kiranadana. Setelah menarik nafas maka ia pun berkata, kita akan membuat rencana untuk menjebak mereka. Ya. Dan itu bukan suatu hal yang mudah, sahut Ranadana. Besok kita akan menentukan garis pertahanan yang akan kita susun. Kenapa besok? Kita tidak boleh lengah. Aku akan memanggil beberapa orang perwira untuk membicarakan hal ini bersama Kiai berdua. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jangan. Semakin banyak orang yang mengetahui masalah ini, bahaya kebocoran pun menjadi semakin besar. Jika orang-orang itu mengetahuinya, bahwa kita sudah mencium rencana mereka, maka mereka pasti akan merubah cara mereka untuk mengacaukan Jati Anom dan memancing kekeruhan. Kiranadana mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi pada pokoknya kita sudah mengetahui bahwa sasaran utama yang telah mereka tentukan adalah para perwira yang ada di Jati Anom, dan yang tentu saja tidak ikut ke Pengging bersama anak Mas Untara. Tetapi seandainya mereka berhasil membunuh seorang perwira saja, maka kemarahan prajurit Pajang tidak akan dapat dibendung lagi. Untara yang mendengarkan percakapan itu menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak berbicara apapun. Ia percaya bahwa Kiai Gringsing dan Kiranadana pasti akan menemukan jalan yang paling baik untuk mencegah pembunuhan itu. Meskipun ada juga kegelisahan di hati Untara, namun ia mencoba untuk mempercayakan hal itu kepada orang-orang yang ditinggalkannya di Jati Anom. Selain Kiai Gringsing dan Kiranadana, masih ada pula Widura dan Ki Sumangkar. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang cukup dan pikiran yang cerah untuk memecahkan setiap persoalan. Aku kira bahan yang aku berikan sudah cukup Kiranadana. Hari ini kita akan merenungkan apa yang akan kita lakukan. Sementara itu anak Mas Untara dapat mempersiapkan dirinya. Besok anak Mas harus pergi ke Pengging. Bukan saja diiringi oleh keluarga pengantin, tetapi juga oleh sepasukan prajurit. Untara tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan mempersiapkan diriku. Silahkanlah kalian berbicara tentang usaha kalian untuk menyelamatkan daerah ini dari kekacauan yang dapat menyeret Pajang dalam suatu keadaan yang gawat. Aku percaya kepada kalian. Untara pun kemudian meninggalkan pertemuan itu.
Ia sadar bahwa kehadirannya memang agak mengganggu. Kiai Gringsing tidak akan menyebutkan rencana apapun yang dapat membuatnya gelisah. Sepeninggal Untara, maka barulah Kiai Gringsing berkata, "Kita harus menyelamatkan sasaran itu." "Iya," jawab Kiranadana. "Dan itu bukannya yang sulit. Tetapi bagaimana kita dapat membuktikan bahwa yang datang itu benar-benar bukan orang-orang Mataram? Ki Lurah Beranjangan akan menentukan." "Aku tahu. Tetapi bagaimana kita meyakinkan prajurit-prajurit dan rakyat yang sudah dibekali dengan kecurigaan? Kita harus berhasil menangkap beberapa orang di antara mereka hidup-hidup. Kita hadapkan orang itu kepada Ki Lurah Beranjangan di hadapan beberapa orang prajurit yang paling berpengaruh." Kiranadana mengangguk-anggukan kepalanya. "Jadi, apakah kita akan menjebak mereka? Menurut perhitunganku, menahan mereka di luar Kademangan adalah lebih baik. Kita dapat mengurangi ketegangan dan ketakutan." "Aku sependapat," sahut Kiai Gringsing. "Tetapi aku masih belum dapat memastikan, apakah pendapat orang-orang yang berhasil kami ikuti itu diterima. Dalam hal ini, apakah mereka akan datang dari barat atau seperti yang mereka katakan, mereka akan datang dari timur?" Kiranadana mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, "Jika demikian, bagaimana pendapat Kiai? Kita jebak mereka di halaman rumah anak Mas Untara dan di sepanjang jalan. Menilik rencana yang akan mereka jalankan, jumlah mereka tidak akan begitu banyak. Tetapi di antara mereka pasti ada orang-orang yang dapat dipercaya untuk menghadapi para perwira yang diperkirakan jumlahnya akan jauh berkurang, karena sebagian telah pergi mengikuti dan mengawal anak Mas Untara ke Pengging besok. Kenapa harus di halaman dan di dalam padukuhan Jati Anom? Kesempatan mereka untuk melarikan diri harus kita tutup serapat-rapatnya. Di luar padukuhan mereka akan banyak mendapat kesempatan untuk lari." Kiranadana mengangguk-anggukan kepalanya. Semuanya itu akan terjadi besok malam menurut perhitungan mereka, setelah besok Untara berangkat ke Pengging. "Aku akan memberitahukan masalahnya setelah Untara berangkat," berkata Kiranadana. "Agar persiapan pengantin itu tidak terganggu." "Ya," sahut Kiai Gringsing. "Kita akan memerlukan prajurit seperlunya dalam kesiagaan penuh, tanpa menyatakan persoalannya yang sebenarnya kecuali kepada beberapa orang pemimpin kelompok. Kita harus menjaga agar semuanya itu seakan-akan hanyalah kesiagaan karena Jati Anom menjadi sepi." Demikianlah mereka telah sepakat untuk mengatur persiapan besok setelah Untara berangkat. Menurut keputusan terakhir, Untara akan berangkat besok dengan iring-iringan yang kuat. Beberapa orang keluarga yang meskipun agak jauh, pergi mengantarkannya. Tetapi Widura justru tinggal di Banu Asri karena persoalan yang cukup gawat yang akan terjadi di padukuhan Jati Anom. Dengan persetujuan Untara, maka menjelang sore yang kemudian turun di atas Jati Anom, Kiai Gringsing dan Sumangkar pergi juga ke Lemah Cengkar. Jika pendapat orang-orang yang kemarin diikutinya itu disetujui oleh pimpinan mereka, maka ada kemungkinan 1-2 orang yang lebih tinggi tingkatannya, akan memastikan tempat itu sebagai landasan gerak mereka. Tetapi kali itu mereka tidak membawa Agung Sedayu dan Swandaru. Ternyata bahwa Kiai Gringsing dan Sumangkar mendapatkan kepastian itu. Beberapa orang ternyata kembali ke Lemah Cengkar dan bahkan mereka agaknya telah menentukan di mana mereka harus berkumpul. Tetapi Kiai Gringsing dan Sumangkar tidak dapat mendekati mereka, keduanya hanya dapat melihat dari kejauhan sambil berjongkok menyabit rumput. "Mereka benar-benar datang seperti yang mereka rencanakan," berkata Kiai Gringsing. Sumangkar menganggukkan kepalanya. Katanya, "Mereka agaknya telah mapan dengan tempat ini. Yang tinggi itu agaknya pemimpinnya." Ia mengangguk-angguk mantap sekali. Kiai Gringsing tidak menyahut. Ketika orang yang tinggi itu kebetulan berpaling, maka kedua orang tua-tua itu bekerja semakin tekun, menyabit rumput yang hijau segar. Tetapi keduanya menjadi berdebar-debar ketika orang-orang itu mendekatinya. Orang yang tinggi itu berdiri beberapa langkah di samping Ki Sumangkar dan memandang kedua orang tua itu berganti-ganti. "Hi, siapakah kalian?" Sumangkar mengangkat wajahnya. Tubuhnya yang tidak ditutup dengan baju itu tampak berkeringat dan terbakar oleh sinar matahari di sore hari. "Hi, siapa kau?" "Namaku Puji Kisanak." "Dari mana?" "Dari mereka." "Sendang Gabus." Orang yang tinggi itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu ia pun bertanya, "Apakah kau bukan orang Jati Anom?" Sumangkar menggeleng.
Bukan Kisanak. Tetapi aku memang sering pergi ke Jati Anom. Apakah Kisanak memerlukan sesuatu yang dapat kami bantu? Tidak, jawab orang itu, lalu. Bukankah di Jati Anom ada pengantin agung? Oh, maksud Kisanak pengantin Senapati Pajang itu? Ya. Besok ia akan berangkat ke Pengging. Apakah Kisanak akan mengunjungi peralatan itu? Ya. Aku akan datang. Tetapi besok, di hari kelima, jika Untara membawa istrinya kembali. Aku bukan keluarga dekat. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menegang sejenak ketika orang itu bertanya. Kenapa kau menyabit rumput di sini dan di sore hari? Namun Sumangkar pun segera tersenyum sambil menjawab. Seperti yang Kisanak lihat, rumput di sini tumbuh subur. Aku bukan saja menyabit rumput di sini, tetapi di pagi hari aku kadang-kadang menggembalakan kambing dan kerbau di tempat ini. Jarang sekali ada orang yang menggembalakan ternaknya di sini. Bukankah lemah cengkar terkenal angker karena macan putihnya? Tetapi tidak bagi gembala, jawab Sumangkar. Pohon pancawarna yang angker itu memberikan buahnya khusus bagi para gembala. Selain bagi gembala yang setiap hari bermain di bawahnya, buahnya dapat menjadi racun. Tetapi tidak bagi kami. Anak-anak sampai orang yang paling tua sekalipun. Orang itu mengerutkan keningnya sejenak. Namun tiba-tiba ia tersenyum sambil berkata. Itu adalah akal yang licik dari para gembala. Agar buah itu tidak diambil orang lain, kalian membuat cerita begitu? Tidak. Memang tidak ada orang yang berani makan buahnya. Orang yang tinggi itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata kepada kawan-kawannya. Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Sumangkar tidak bertanya apapun kepada mereka, kenapa mereka berada di tempat itu, namun orang yang tinggi itulah yang berkata sebelum ia pergi. Kami adalah pemburu harimau. Kami sebenarnya ingin melihat macan putih di daerah ini. Jika menurut dugaan kami, macan itu adalah macan sewajarnya, maka kulitnya akan sangat berharga. Tetapi jika yang disebut macan putih itu menurut ciri-cirinya adalah harimau jadi-jadian, sudah tentu kami tidak akan berani berbuat apa-apa. Sumangkar mengangguk-angguk. Jawabnya. Hanya di malam hari macan putih itu menampakkan diri. Menurut kepercayaanmu. Tetapi jika harimau itu benar-benar harimau, di siang hari kami akan menemukan bekas-bekasnya, sehingga memberikan petunjuk bagi kami untuk berburu di malam hari. Sumangkar mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya Kiai Gringsing tetapi orang tua itu masih tetap sibuk menyabit rumput. Sejenak kemudian orang-orang itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Sesekali mereka masih berpaling. Salah seorang dari mereka berpendapat bahwa kedua orang itu dapat membahayakan keadaan mereka. Tetapi orang yang tinggi itu berkata, Gembala itu tidak mengerti apa-apa. Tetapi jika kita berbuat sesuatu, maka justru akan dapat menimbulkan persoalan. Katakanlah jika orang-orang itu tidak pulang ke rumahnya malam nanti, maka keluarga mereka tentu akan mengadu. Bukan sekedar kepada bebau kademangannya, tetapi kepada prajurit Pajang di Jati Anom. Nah, hal itu akan dapat membuat mereka bertanya-tanya dan barangkali justru menimbulkan kesiagaan yang lebih mantap sepeninggal Untara. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan orang tinggi itu berkata lagi. Kita berpencar, agar kita tidak menumbuhkan kecurigaan apapun. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar memandangi orang-orang itu sampai mereka hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu. Mereka berpencar ke arah yang berbeda, agar orang-orang yang menjumpai mereka tidak bertanya-tanya tentang sekelompok orang yang tidak dikenal. Ketika mereka sudah tidak tampak lagi, Kiai Gringsing dan Sumangkar pun segera berdiri. Dikibaskannya kain panjang mereka yang menjadi kotor dan diusapnya keringat yang membasahi kening. Agaknya semuanya sudah hampir dapat dipastikan, berkata Kiai Gringsing. Ya. Dan kita harus menyusun rencana sebaik-baiknya bersama Kiranadana. Jika kita masih juga terjebak, maka kitalah yang ternyata terlampau dungu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Lalu katanya, marilah kita kembali. Mereka pun kemudian meninggalkan lemah cengkar dan meninggalkan keranjang mereka di pinggir belukar ilalang. Baju yang mereka lilitkan di pinggang pun segera mereka pakai, sementara keringat mereka masih saja mengalir. Tetapi keduanya tidak membuang sabit mereka. Orang Sendang Gabus dan Jati Anom tidak menghiraukannya sama sekali.
Tidak banyak orang yang mengenal keduanya dan tidak banyak orang yang menghiraukan mereka seperti juga orang-orang Sendang Gabus dan Jati Anom tidak menghiraukan orang-orang asing yang lewat di jalan-jalan padukuhan mereka. Orang-orang Jati Anom menyangka bahwa mereka adalah penghuni Kademangan dan padukuhan tetangga yang sedang dalam perjalanan, seperti yang sering terjadi berpuluh-puluh kali, dan bahkan beratus-ratus kali. Setiap hari ada saja orang yang tidak mereka kenal lewat di sepanjang jalan Kademangan. Dalam pada itu, matahari semakin lama menjadi makin rendah, sedang di rumah Widura pun tampak menjadi semakin sibuk. Beberapa orang tua-tua sudah menyiapkan beberapa buah jodang yang besok akan dibawa serta bersama pengantin laki-laki. Jodang-jodang yang berisi pakaian buat pengantin wanita. Sanggan yang terdiri dari buah-buahan, setangkup pisang dan kelengkapannya. Di malam berikutnya, pintu rumah Widura sama sekali tidak pernah tertutup meskipun hanya sekejap. Semalam suntuk, hilir mudik orang tua-tua yang mengatur persiapan keberangkatan Untara besok. Sementara di halaman rumah itu, beberapa orang pembantu juga tampak hilir mudik menyiapkan bermacam-macam kebutuhan. Kenapa masih di sini? Cepat ke sana. Namun sebagian dari mereka adalah petugas-petugas sandi yang mengawasi keamanan rumah Widura, karena setiap saat dapat terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Selama kesibukan itu, Ki Lurah Beranjangan dan beberapa orang pengiringnya, masih saja dipersilahkan tinggal di pendapa, agar mereka tidak terlibat dalam kesibukan, sehingga mereka tidak sempat beristirahat. Namun sekali-sekali mereka datang juga ke pendapa dan duduk bercakap-cakap dengan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Namun sampai demikian jauh, Kiai Gringsing masih belum memberitahukan apa yang pernah didengarnya dari orang-orang yang tidak mereka kenal itu. Tetapi malam itu Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar memerlukan menemui Kiranadana. Semuanya harus diatur sebaik-baiknya sehingga apabila tiba saatnya, prajurit-prajurit Pajang tidak terjebak dalam kesulitan, dan terlebih-lebih lagi, mereka jangan sampai terjerat ke dalam suatu kesan, bahwa orang-orang Mataram telah datang ke Jati Anom dan mempergunakan saat-saat yang sibuk itu untuk menimbulkan kekacauan. Aku akan menyiapkan sekelompok prajurit pilihan, berkata Kiranadana. Lalu, untuk sementara aku tidak akan mengatakan keperluan yang sebenarnya. Di pagi besok kelompok pilihan itu sekedar aku persiapkan untuk pengamanan keberangkatan Ki Untara. Tetapi kelompok itu juga yang akan aku pergunakan di malam hari besok untuk menjebak orang-orang liar itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia masih juga bertanya. Bagaimana dengan para perwira yang masih tinggal di rumah itu, karena mereka tidak ikut serta mengantar anak Mas Untara ke Pengging. Sampai gelap mereka akan tetap di rumah itu. Tetapi di saat berikutnya mereka akan aku persilahkan pergi ke Banyu Asri, untuk berjaga-jaga dan ikut berdoa agar pengantin yang pergi ke Pengging selamat sampai ke tujuan dan perkawinan dapat berlangsung dengan baik. Tanpa memberitahukan keadaan yang sebenarnya sama sekali, beberapa orang akan diberitahu. Dan yang beberapa orang itu akan terlibat langsung apabila orang-orang itu benar-benar telah datang. Sedang yang lain, akan diatur oleh seorang perwira yang cukup berpengalaman apabila diperlukan. Demikian juga para prajurit yang ada di Banjar. Aku akan menempatkan 3 orang perwira di Banjar itu untuk mendengar pertempuran yang dapat timbul apabila mereka mengatasi kebingungan yang mungkin terjadi. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Kiranadana adalah seorang perwira tua yang berhati-hati. Sampai Untara berangkat, tidak akan ada seorang pun selain kita yang mengetahui apa yang bakal terjadi. Para perwira pun tidak. Yang mereka ketahui, kelompok pilihan itu sekedar untuk berjaga-jaga tanpa sasaran yang pasti, berkata Kiranadana. Baik sekali. Dengan demikian tidak akan timbul kegelisahan justru menjelang keberangkatan pengantin ini. Demikianlah rencana Kiranadana berlangsung seperti yang dikehendakinya, sementara persiapan keberangkatan Untara pun telah selesai. Seperti yang telah ditentukan oleh orang tua-tua, maka di hari berikutnya, berangkatlah Untara bersama pengiringnya ke Pengging dengan pengawalan yang cukup kuat. Beberapa orang perwira dari Jati Anom ikut bersamanya sebagai pengiring. Sebagian lagi adalah kawan-kawannya dan para perwira yang datang dari Pajang. Namun ketika iring-iringan itu mulai bergerak, Untara masih sempat berbisik kepada Widura dan Kiranadana yang berdiri di dekatnya. Jagalah padukuhan ini baik-baik. Jangan sampai terjadi sesuatu yang dapat memberikan kesan yang jelek sekali, justru karena aku tidak ada.
Bantuan Kiai Gringsing dan murid-muridnya beserta Ki Sumangkar sangat kita perlukan. Widura dan Kiranadana mengangguk-anggukkan kepalanya. Percayakan saja kepadaku, berkata Kiranadana. Jangan kau pikirkan Jati Anom. Aku dan Ki Widura akan mengurusnya. Urusanmu adalah pengantin perempuan itu. Ah kau, desis Untara sambil tersenyum. Kiranadana dan Ki Widura pun tersenyum pula. Tetapi hati mereka cukup berdebar-debar. Sepeninggal Untara, mereka masih harus menyiapkan diri menghadapi persoalan yang gawat, yang barangkali mempunyai akibat yang sangat jauh. Agung Sedayu dan Swandaru mengantar pengantin itu sampai ke Regol Padukuhan. Kemudian dilepaskannya Untara pergi di atas punggung kuda. Tetapi mereka tidak dapat berpacu terlampau cepat. Meskipun beberapa buah pedati-pedati yang memuat jodang-jodang yang berisi bermacam-macam keperluan telah berangkat lebih dahulu menjelang fajar, namun kuda-kuda mereka pasti akan segera melampauinya. Tetapi segala sesuatunya telah diatur. Telah disediakan sebuah rumah khusus buat peristirahatan pengantin laki-laki. Sebelum pengantin laki-laki pergi ke rumah pengantin perempuan dengan segala peralatannya, maka pengantin itu akan tinggal di rumah yang sudah ditentukan sambil menunggu kedatangan pedati-pedati yang membawa beberapa buah jodang itu. Dalam pada itu, sepeninggal Untara, maka Kiranadana pun segera membicarakan tugasnya. Prajurit pilihan yang dipersiapkan masih tetap di dalam kelompoknya. Karena sebenarnya prajurit itu memang dipersiapkan untuk pengamanan Jati Anom di malam yang mendatang. Tetapi seperti yang telah mereka putuskan, Kiranadana belum memberitahukan hal itu kepada para perwira yang lain. Ia masih tetap menyimpan hal itu di dalam dirinya. Sepeninggal pengantin laki-laki, maka rumah Widura menjadi semakin sepi. Beberapa orang sanak kadangnya telah minta diri pulang ke rumah masing-masing. Besok lusa aku akan kembali menjelang sepasaran pengantin, berkata salah seorang dari mereka. Sambil mengucapkan terima kasih Widura mempersilahkan mereka dan mengantar sampai ke regol halaman. Apalagi di dalam hati Widura memang mengharap agar mereka segera meninggalkan rumahnya, agar ia mendapat kesempatan untuk memikirkan kemungkinan yang bakal terjadi malam nanti. Meskipun Widura tidak berkata berterus terang, tetapi ia sudah membayangkan kepada Ki Lurah Beranjangan bahwa sesuatu memang mungkin terjadi, seperti yang diperhitungkannya. Mudah-mudahan perhitunganku salah, berkata Ki Lurah Beranjangan. Aku hanya terlampau curiga, seperti juga Raden Sutawijaya. Kami, orang-orang Mataram, merasa bahwa suasana yang meliputi Mataram kini adalah suasana yang lapuk sekali. Setiap saat dapat terjadi perubahan-perubahan. Dan banyak sekali pihak yang memang menginginkan Mataram tenggelam sebelum tumbuh. Ah, jangan berprasangka terlampau buruk. Meskipun kemungkinan itu terjadi, tetapi kau jangan terlampau berkecil hati. Sudah tentu, para prajurit Pajang akan berusaha untuk melihat kebenaran sejauh dapat dijangkau. Mereka tidak akan begitu saja melemparkan kesalahan kepada sesuatu pihak tanpa bukti-bukti yang meyakinkan. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku akan tetap di sini sampai hari-hari perkawinan ini selesai. Aku harus melihat perkembangan suasana. Alangkah baiknya jika tidak terjadi sesuatu. Tetapi jika ada persoalan yang tumbuh selama ini dan menyangkut nama Mataram, aku akan berusaha menyelesaikannya. Demikianlah. Maka Kiranadana dan Widura telah mulai sibuk mengatur diri bersama Kiai Gringsing, kedua muridnya dan Ki Sumangkar. Mereka menentukan di mana prajurit Pajang harus menunggu orang-orang yang akan menyergap rumah Untara. Adalah tidak menimbulkan kesan apapun ketika Agung Sedayu, Swandaru, dan gurunya bersama Ki Sumangkar memasuki rumah itu diiringi oleh Kiranadana, karena rumah itu memang rumah Agung Sedayu. Bahkan tidak seorang pun yang curiga ketika ia berjalan-jalan di kebun belakang. Mengitari sebuah rumah kecil di bagian belakang, yang masih juga dihuni keluarga yang menunggui rumah itu sejak rumah itu ditinggalkan oleh Agung Sedayu dan Untara. Dalam kesempatan itulah Kiranadana menentukan tempat-tempat yang akan mendapat pengawasan dari prajurit-prajurit pilihan. Dan prajurit-prajurit itu baru akan mengetahui persoalannya setelah senja. Demikian juga para perwira yang akan dipindahkan ke rumah Widura selain mereka yang bertugas. Sepeninggal para perwira itu, Kiai Gringsing, Sumangkar, Ranadana, dan 3 orang perwira yang akan dipilih sajalah yang akan tinggal di rumah itu, sedang para perwira yang berada di rumah Widura akan ditempatkan di bawah pengaruh Widura, meskipun ia bukan prajurit lagi. Di dalam saat yang gawat, mereka akan terlibat.
juga para prajurit di Banjar. Tetapi jika keadaan dapat diatasi, maka kekisruhan akan dibatasi sekecil-kecilnya, sehingga rakyat Jati Anom tidak akan menjadi bingung karenanya. Demikianlah semua rencana sudah menjadi matang, seperti juga beberapa orang yang berada agak jauh dari Jati Anom. Mereka pun telah menyiapkan suatu rencana yang matang pula. Dan orang-orang itulah yang dengan sengaja ingin memancing kekeruhan. Mereka akan menyerang para perwira di Jati Anom dengan diam-diam. Dan dengan tersamar mereka ingin meninggalkan kesan seakan-akan mereka adalah orang-orang Mataram yang dengan menyelubungi diri membuat keributan di daerah yang berada dekat sekali dengan batas yang sebenarnya tidak dapat ditentukan dengan nyata. Dengan demikian, maka semakin jauh matahari menjelajahi langit di sebelah barat, maka ketegangan-ketegangan menjadi semakin nampak. Baik di Jati Anom maupun di sebuah hutan kecil di sebelah jalan ke Sangkal Putung. Sekelompok kecil orang-orang yang tidak dikenal memasuki hutan itu dan hilang di antara rimbunnya pepohonan. Mereka tidak datang bersamaan untuk menghindari kecurigaan orang lain. Kadang-kadang mereka hanya datang berdua, bertiga dan tidak lebih dari 4 orang setiap kelompok. Namun ternyata mereka berkumpul menjadi sekelompok orang yang cukup banyak setelah mereka berada di dalam hutan yang terlindung itu. Setelah gelap, kita akan mempersiapkan diri kita di lemah cengkar, berkata salah seorang dari mereka. Kita akan melingkar dan memasuki Jati Anom dari utara. Dari utara, bertanya salah seorang dari mereka. Apakah kita tidak dapat memasuki Jati Anom dari timur? Sendang gabus? Ya. Orang yang agaknya merupakan pemimpin mereka ini menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Tidak. Kita akan datang dari utara. Kemarin aku sudah memastikan setelah aku melihat daerah lemah cengkar di sore hari. Daerah itu memang agak sulit. Gerumbul-gerumbul berduri. Dan jika ada yang masih percaya, di sana ada seekor harimau putih. Tetapi kita tidak mempunyai kepentingan apapun dengan harimau putih itu, meskipun seandainya harimau itu adalah harimau jadi-jadian. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Lewat gerumbul-gerumbul berduri itu kita mendekati Jati Anom, dan kita akan menyusup di sela-sela para peronda dan gardu-gardu yang sudah kita kenal letaknya. Kita akan langsung memasuki halaman rumah Untara. Kita akan membunuh para perwira yang ada di rumah itu, sambil mengumpati mereka dan sekali-sekali menyebut nama Mataram. Tetapi ingat, jangan semua orang dibunuh, agar ada yang bercerita tentang kita, bahwa kita menyebut-nyebut nama Sutawijaya dan Pemanahan sebagai orang terbaik. Hanya itu, seolah-olah kita memang menyembunyikan kenyataan bahwa kita orang-orang Mataram. Kawan-kawannya menarik napas dalam-dalam. Pekerjaan itu memang sulit. Mereka harus berpura-pura menjadi orang Mataram yang sedang berpura-pura pula. Kita akan masuk lewat bagian belakang. Kita harus menyergap dengan tiba-tiba. Sebagian para penjaga di depan regol dan yang lain para perwira di dalam rumah itu. Sekali lagi aku peringatkan, mereka jangan sampai mendapat kesempatan untuk membunyikan tanda apapun. Tetapi mereka jangan ditumpas semuanya. Biarlah 1-2 orang yang telah terluka parah dapat hidup terus untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Yang harus diperhatikan adalah, bahwa para perwira Pajang bukannya anak-anak. Mereka adalah prajurit yang mendapat tempaan yang cukup. Mereka memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi, dan memiliki kemampuan secara pribadi pula, sehingga jika mereka sempat bangun, mereka akan memberikan perlawanan yang sangat berat. Aku sendiri akan berada di antara mereka yang harus membunuh beberapa orang perwira itu. Aku mendengar laporan, bahwa sebagian besar dari mereka, ku bersama Untara. Aku kira di dalam rumah itu tidak akan ada lebih dari 5 orang perwira saja. Hanya 5, bertanya seseorang. Ya. Yang lain pasti ada di Banjar. Sebagian ada di rumah Widura bersama beberapa orang petugas sandi, dan yang lain ada di Kademangan dan di Gardu Induk. Kita tidak dapat menumpas mereka sekaligus. Bodoh kau, bentak pemimpinnya. Kita memang tidak ingin menumpas mereka. Kita hanya sekedar membuat orang-orang Pajang marah. Jika di antara para perwira itu, 2 atau 3 orang saja yang terbunuh bersama para prajurit pengawal rumah itu sudah cukup. Pajang akan menjadi marah, dan kita mengharap, mereka akan mengambil tindakan terhadap orang-orang Mataram. Apakah kau mengerti? Aku mengerti. Tetapi alangkah baiknya jika keduanya dapat dilaksanakan bersama-sama.
Sebuah mimpi yang bagus sekali. Tetapi kemampuan kita tidak akan mungkin. Ternyata pemimpinnya masih memberikan beberapa pesan kepada anak buahnya, agar usaha mereka itu tidak gagal. Mereka mengharap bahwa Pajang benar-benar segera bertindak terhadap Mataram. Jika terjadi demikian, maka selain dendam mereka terbalas karena kematian orang-orang mereka yang terpenting di alas Mentaok, maka Mataram akan segera dikosongkan. Mereka akan mendapat kesempatan dengan perlahan-lahan mengisi kekosongan itu. Lewat beberapa orang perwira dan pemimpin pemerintahan yang mereka kenal, maka mereka akan mendapat pengesahan atas penggunaan tanah di alas Mentaok itu. Tetapi selagi mereka bersiap, Kiai Gringsing, kedua muridnya, Sumangkar, dan Kiranadana pun telah menyiapkan penyambutannya pula. Meskipun mereka tidak tahu pasti dari mana orang-orang itu akan memasuki halaman rumah Agung Sedayu itu, namun mereka telah menyiapkan sepasukan pilihan yang akan menyambut mereka, meskipun sampai matahari menyentuh pucuk pepohonan di ujung barat, mereka masih belum mengetahui apa yang bakal terjadi. Mereka hanya sekedar mendapat perintah untuk bersiaga. Dalam pada itu Kiai Gringsing dan Sumangkar masih juga mempertimbangkan beberapa lama, apakah Agung Sedayu dan Swandaru lebih baik berada di Banyu Asri saja. Namun akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa biarlah keduanya berada di rumah yang akan menjadi sasaran itu, namun keduanya harus berhati-hati dan benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang berat, karena Kiai Gringsing dan Sumangkar yakin bahwa orang-orang yang akan memasuki rumah itu pun adalah orang-orang pilihan. Demikianlah, matahari pun semakin lama menjadi makin rendah, sehingga akhirnya wajah langit pun menjadi kemerah-merahan dan senja pun turun dengan perlahan-lahan. Kita harus segera bersiaga, berkata Kiai Gringsing kepada Kiranadana. Perwira prajurit Mataram itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia sudah siap dengan pasukan pilihannya hingga setelah hari menjadi benar-benar gelap, dipanggilnya pasukannya itu. Kau mendapat tugas khusus malam ini, berkata Kiranadana kepada pemimpin prajurit pilihan itu. Perintah itu sebenarnya tidak begitu mengherankan bagi mereka. Adalah menjadi kewajiban seorang prajurit untuk berjaga-jaga di dalam setiap kemungkinan. Malam ini adalah malam yang mendebarkan jantung, berkata Kiranadana kemudian. Karena itu, aku telah memilih kalian. Karena kalian adalah sekelompok prajurit pilihan. Pemimpin kelompok prajurit pilihan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyangka bahwa justru malam itu Jati Anom akan menjadi sepi, sehingga penjagaan harus diperkuat. Nah, berkata Kiranadana, kalian akan bertugas di rumah ini. Pada saatnya aku akan memberikan perintah lebih lanjut. Barulah pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih belum bertanya apapun selain bersiap untuk menjalankan perintah. Para perwira pun tidak kalah heran, ketika mereka dikumpulkan oleh Kiranadana dan mendapat perintah untuk bermalam di rumah Widura semalam itu. Widura memerlukan kawan untuk berjaga-jaga memanjatkan doa, agar Untara selamat sampai di perjalanan, dan sejahtera untuk selanjutnya, berkata Kiranadana kepada para perwira. Sejenak para perwira itu saling berpandangan. Namun kemudian Kiranadana melanjutkan. Aku persilahkan kalian segera berangkat. Ki Widura tentu sudah menunggu. Bersama kalian adalah kemanakan Ki Widura yang seorang, adik Ki Untara, yang akan mengantarkan kalian, tetapi anak itu akan segera kembali ke rumah ini, rumahnya. Tidak banyak yang dapat mereka tanyakan. Para perwira itu pun kemudian berkemas dan pergi meninggalkan rumah Agung Sedayu menuju ke rumah Widura. Namun demikian, Kiranadana masih berpesan kepada Agung Sedayu, agar Widura benar-benar mengawasi para perwira itu agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Meskipun Widura sudah bukan prajurit, namun pengaruhnya masih terasa pada para perwira yang masih muda-muda itu. Tetapi tidak semua perwira harus bermalam di rumah Widura, Kiranadana masih menahan 3 orang perwira yang sudah setengah umur bersamanya, tanpa memberikan penjelasan mengenai persoalan yang sebenarnya. Aku akan menjadi kesepian jika kalian semuanya berada di Banyu Asri, berkata Kiranadana. Biarlah yang tua-tua berada di sini menunggui rumah ini, dan yang muda-muda mendapat kesempatan untuk berkelakar dengan gadis-gadis Jati Anom. Meskipun demikian, perwira-perwira muda itu bertanya-tanya juga di dalam hati, apakah sebenarnya yang telah mendorong Kiranadana mengirim mereka ke rumah Widura. Memang tidak ada kesan apapun di rumah Widura. Mereka disambut dengan ramah dan gembira.
Seakan-akan memang Widura mengharap kedatangan mereka untuk berjaga-jaga dan beramah tamah. Namun demikian, para penjaga yang biasanya bertugas di rumah Untara pun telah dipindahkan pula ke rumah itu bersama para perwira, sedang yang bertugas di halaman rumah Untara telah digantikan oleh para prajurit pilihan. Meskipun demikian, untuk menjaga setiap kemungkinan dan barangkali perubahan sasaran, terlebih-lebih lagi apabila ada pengkhianatan, sehingga orang-orang itu merubah sasaran ke Banyu Asri, dan menyerang rumah Widura, Ranadana pun masih tetap menempatkan beberapa orang petugas sandi di sekitar rumah Widura itu. Baru setelah Agung Sedayu kembali lagi, dan malam menjadi semakin larut, Ki Ranadana memanggil setiap orang yang masih ada di halaman rumah Untara, termasuk pemimpin kelompok prajurit pilihan itu. Malam menjadi semakin jauh, katanya. Sebentar lagi kita akan menghadapi tugas yang berat dan menegangkan. Kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Mungkin sebentar lagi, selagi kita masih berbicara ini, tetapi mungkin pula menjelang fajar. Para perwira dan pemimpin kelompok prajurit pilihan itu menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan dan dengan sejelas-jelasnya Ki Ranadana menguraikan apa yang mungkin akan terjadi malam itu. Hasil pengamatan Kiai Gringsing dan Sumangkar, serta kehadiran Ki Lurah Beranjangan. Hubungan persoalan yang tidak terlepas yang satu dengan yang lain, serta yang paling akhir adalah keadaan halaman rumah itu sendiri. Penjagaan itu harus diletakkan di tempat yang sudah aku tentukan. Sebentar lagi kita akan pergi ke halaman, ke kebun belakang dan tempat-tempat di sekitar rumah ini yang pantas mendapat pengawasan, berkata Ki Ranadana kemudian. Aku sengaja tidak memberitahukan kepada siapapun juga selain kalian. Bersambung ke bab 152. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.